Nine Star Hegemon Body Art Chapter 856. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 856 berpakaian seperti dewa untuk bermain setan yang beruntung adalah, meskipun tangannya menekan tombol, sepertinya tombol itu sudah berkarat karena tidak digunakan terlalu lama. Itu macet dan tidak segera aktif. Kembali, Yue Xiaoqian menarik tangan Long Chen yang lain, menariknya pergi. Long Chen malu, tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Aku merasakan apa yang ada di dalam barusan. Mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan ekstrak sumber surgawi kelas atas. Kata Yue Xiaoqian, tutup matamu. Saya akan mengirimkan apa yang saya rasakan. Petik 2. Yue Xiaoqian menekan dua jari ke dahi Long Chen. Sebuah pemandangan muncul di benaknya. Pada awalnya, itu tidak jelas, tetapi secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia melihat lorong panjang dan sempit yang dipenuhi dengan serangga hitam. Setiap serangga panjangnya 5 kaki dan benar-benar hitam. Mereka memiliki 8 kaki dan 2 kait di bagian depan yang bersinar dengan cahaya dingin. Serangga melahap bangkai. Bagaimana mereka bisa tumbuh sebesar ini? Long Chen mungkin tidak sesak, tetapi melihat ini banyak serangga mengisi lorong, dia merasa kedinginan. Seluruh bagian dipenuhi dengan mereka sampai akhir. Bahkan, tidak mungkin melihat akhirnya. Pada saat yang sama dia terkejut dengan adegan ini, dia juga terkejut dengan kemampuan Yue Xiaoqian. Gerbang batu dan dinding ini memiliki formasi yang membuatnya bahkan energi jiwanya yang kuat tidak dapat merasakan apa yang ada di baliknya. Ini bukan serangga pengganggu mayat biasa di dunia luar. Mereka adalah Gadfly Ants, varian kuno Coarse Devouring Insect. Mereka hidup di bawah tanah sepanjang hidup mereka, menyerap deatki di udara sebagai makanan. Tanpa mayat untuk dimakan, mereka akan memasuki kondisi hibernasi dan masih belum mati. Secara teori, mereka bisa hidup selamanya. Mereka tidak memiliki peringkat karena mereka tidak diklasifikasikan sebagai magical beast. Mereka hanyalah salah satu makhluk aneh di dunia. Racun pada kait mereka sangat korosif, dan bahkan beast magical peringkat ke-7. Jika mereka bukan monster yang sangat lapis baja, tidak akan bisa menghentikan korosi. Saluran ini panjangnya hampir 30 mil dan tingginya 300 mil. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka diberi terlalu banyak waktu untuk bereproduksi, tetapi seluruh saluran diisi dengan mereka. Jika kita membuka pintu, serangga-serangga yang melahap mayat Gadfly Ant ini terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan di era kuno, mereka sangat terkenal karena teror mereka. Mereka adalah mimpi buruk bagi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, karena tidak ada yang ingin memprovokasi mereka. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Kalau saja dia memiliki baju besi yang sepenuhnya tertutup seperti milik Guoran. Menurut Yue Xiaoqian, kekuatan ofensif serangga ini jauh melampaui peringkat ke-6 Magical Beast. Satu sengatan bisa berakibat fatal. Lalu bagaimana dengan ini? Saya akan memikirkan cara untuk menarik mereka pergi, kata Long Chen. Bagaimana? Saya akan menggali lubang di sini dan kemudian membuka pintu, membawa pasukan serangga masuk. Lalu Anda masuk dan mengambil harta itu, kata Long Chen. Dia hanya bisa pergi dengan metode canggung seperti itu. Jika Earth Flame tidak tidur, dia bisa menggunakannya untuk menyerang. Serangga-serangga ini pasti tidak akan mampu bertahan melawan hal itu. Tapi Huolong masih mencerna energi besar dari Earth Flame lainnya. Adapun kekuatan guntur, itu tidak terlalu efektif terhadap serangga ini. Apakah itu akan berhasil? Serangga ini sangat cepat. Mereka bisa terbang, kata Yue Xiaoqian. Jangan khawatir, saya percaya diri dengan kecepatan saya. Long Chen melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia terbang di atas kepala patung besar itu. Dia mencari-cari tempat yang bagus untuk disembunyikan Yue Xiaoqian. Tapi begitu dia berada di kepala patung itu, dia melihat reses yang bagus di dalamnya. Reses itu adalah takik di helm. Jika dia bersembunyi di sini, maka kecuali serangga terbang di atas kepala patung itu, mereka tidak akan bisa merasakannya. Itu adalah tempat persembunyian yang sangat baik. Xiaoqian, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan semua serangga saat kamu bersembunyi di sini. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Saya merasa ini sangat berisiko, kata Yue Xiaoqian. Serangga itu terlalu kuat. Long Chen tersenyum. Yue Xiaoqian masih sama Yue Xiaoqian. Dia sangat terpelajar, tetapi pengalamannya yang sebenarnya sangat rendah. Dia masih pemula. Karena dia sudah memikirkan semuanya, Long Chen tidak ragu lagi. Dia menyebarkan akal ilahinya, dan di pintu masuk, dia memotong pedangnya di atas. Ledakan, pedang Qi menghancurkan atap, dunia luar terungkap. Meskipun suku Xiao telah menandai tempat ini, mereka tidak datang ke sini. Dengan kata lain, ini adalah pengadilan yang ditinggalkan. Untung mereka tidak datang ke sini, seolah-olah mereka datang. Mereka akan menemukan bahwa ini bukan pengadilan, tetapi perangkap kematian. Long Chen menebas pedangnya beberapa kali, menciptakan lubang besar yang membuatnya nyaman bagi mereka jika mereka perlu lari.
Saluran itu harus cukup lebar sehingga meskipun massa serangga muncul, mereka masih bisa keluar. Dia baru saja menyiapkan ini ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan sesuatu. Dia mengirim pesan ke Yue Xiaoqian, memberitahunya untuk tidak bergerak dan hanya menunggu di sana. Dia terbang di atas tanah dan diam-diam melihat sekeliling. Merasakan arah, dia bergegas pergi. Perasaan ini aneh dan juga akrab baginya. Dia pikir dia merasakan seseorang yang berteman dengannya. Tetapi ketika dia melintasi gunung, dia melihat sosok yang membuatnya tertegun. Huang Junmo, orang ini justru ahli nomor 1 Blood Kill Hole. Dia melihat peta di tangannya, mencari sesuatu. Hehe, aku mengerti. Long Chen diam-diam merayap kembali, menyebarkan beberapa bubuk obat untuk mengubah tampilan tanah. Dengan cepat mulai berubah warna, dan menurut pemeriksaan normal, akan terlihat seperti sudah ribuan tahun sejak seseorang datang ke sini. Dia kemudian mengeluarkan Flying Rainbow. Sinar cahaya melonjak ke langit dan kemudian kembali. Dia baru saja akan menambahkan beberapa elemen ke dalam campuran ketika dia merasakan Huang Junmo bergerak. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, perasaan yang akrab itu semakin dekat. Perasaan itu datang dari pedang Huang Junmo. Kembali ketika dia menusuk Long Chen, pedangnya telah dicelup oleh darahnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sangat sensitif terhadap darahnya sendiri. Dia sebenarnya bisa merasakan Huang Junmo karena itu. Ini adalah takdir. Bagaimana Long Chen bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja? Dia menutup semua pori-porinya dan sekali lagi bubuk obat yang tersebar, menghapus bau sisa di udara. Dia tidak bisa meninggalkan petunjuk apapun. Seorang pembunuh bayaran seperti Huang Junmo akan segera melihat kesalahan sekecil apapun. Setelah menyelesaikan ini, Long Chen kembali ke alun-alun bawah tanah. Di tengah jalan, dia terus-menerus menaburkan bubuk obat, menyembunyikan auranya dan Yue Xiaoqian. Xiaoqian, tutup pori-porimu. Jangan lepaskan aura sedikit pun. Ikuti saya, kita telah bertemu dengan orang yang berharga. Petik 2. Dia berulang kali memperingatkannya untuk menjaga dirinya sepenuhnya tersembunyi. Lalu dia bertanya pada Easton Wastelenbell, "Senior, bantu aku." Itu hanya hal kecil. Petik 2. Apa itu? Hehe, itu benar-benar hanya masalah sepele untukmu. Huang Junmo terbang di bawah tanah. Baru saja, dia telah melihat secercah cahaya datang dari sini. Meskipun dia belum melihatnya dengan jelas, dia masih terbang. Begitu dia tiba, dia telah melihat gua bawah tanah dan dengan hati-hati masuk. Dia terus melihat sekeliling, juga memperhatikan jejak kaki di tanah. Long Chen tertawa sinis. Beruntung dia datang siap dan menyembunyikan semua tanda. Bahkan jika ada tanda-tanda bahwa orang telah datang, mereka tampak sangat tua. Tidak ada petunjuk. Dao abadi adalah transendental. Sementara semua makhluk hidup memiliki masalah duniawi. Takdir ada di dunia fana, dan harta yang tak ternilai hanya milik takdir. Petik 2. Huang Junmo baru saja memasuki alun-alun ketika sebuah suara kuno bergema di seluruh ruangan. Itu memiliki bobot yang mengejutkan untuk itu, seolah-olah setiap kata adalah dering bel kuil biara, menggoncangkan hati orang-orang. Itu seperti ajaran para dewa, sesuatu yang tak seorang pun berani untuk tidak hormat. Kata-kata ini datang dari mulut Long Chen. Namun, bel Wastelen Timur menambahkan beberapa efek khusus. Bahkan Yue Xiaoqian tertegun. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keduanya bersembunyi di ceruk di kepala patung. Long Chen diselimuti oleh semacam cahaya suci, membuatnya tampak seperti dewa. Dia melafalkan beberapa alegori Buddhis yang membangkitkan pemikiran dan mendalam. Anak kecil, kamu benar-benar berbakat. Kata-kata omong kosong seperti itu keluar dari mulutmu tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan Bel Wastelen Timur harus mengagumi kemampuannya ini. Hehe, itu semua berkat kerja sama senior. Bekerjalah dengan saya sampai akhir. Tawa Long Chen. Siapa di sana? Teriak Huang Junmo. Pedangnya sudah di tangannya. Tuan ini adalah bawahan Dewa Roh Besar, Jenderal Ilahi ke-7, Huyunia Denidaye 1. Kata Long Chen. Hati Huang Junmo bergetar. Dia menatap patung besar itu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia agak tidak percaya bahwa patung di depannya ini hidup. Tapi setelah ketidakpercayaan awalnya, dia mendengar pesona ilahi dan immortal Dao dalam suara itu. Tidak mungkin manusia bisa membuat suara seperti itu. Murid adalah Huang Junmo. Salam. Senior Huyu, Nia Denidaye. Maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Huang Junmo membungkuk. Nama ilahi yang telah diciptakan Long Chen ini terdengar terlalu canggung. Jika bukan karena ingatan hebat Huang Junmo, tidak akan ada cara baginya untuk mengulanginya. Kau tidak berlutut di depan tuan ini. Anda harus tidak tulus dan tidak sopan. Anda tidak memiliki takdir dengan harta saya. Biarpun kamu adalah murid Enpuda, aturannya tidak bisa dilanggar. Petik 2. Awalnya, Long Chen menyadari bahwa dia akan membuat lidah tergelincir dan mengatakan bahwa dia berasal dari Blood Kill Hole.
Tapi tiba-tiba dia menyadari kesalahannya dan berhenti. Untungnya, Belwastelen Timur telah mengambil tempatnya untuk berbicara. Mendengar nama Enpuda, Huang Junmo terkejut. Nama itu tidak dapat diucapkan secara acak. Selain atasan Blood Kill Hall, tidak ada yang tahu nama itu. Bahkan dia hanya mendapatkan kualifikasi untuk mendengarnya setengah tahun yang lalu. Huang Junmo segera berlutut di tanah, sujud. Murid itu kasar. Tolong maafkan saya. Satu Huyunia Denidaye sama dengan Huyunia Denidaye. Nama ini adalah homonim untuk Huyunia Denidaye. Huyu sama dengan trik dupe. Niyade dan Nidaye adalah kutukan. Anda bisa memperlakukan mereka sebagai Fukyu. Pada skala kutukan, mereka memberi peringkat menengah. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 857. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 857 jiwa Anda adalah cahaya. Jadi ada takdir, ya, tidak buruk, tidak buruk. Melihat Huang Junmo bersujud padanya, Long Chen merasa sepenuhnya puas. Dia benar-benar orang jahat. Dengan mengatakan tidak buruk, maksudnya Huang Junmo patuh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi Huang Junmo tidak berani bangun. Senior, murid hanya secara tidak sengaja. Tidak ada yang disengaja tentang hal itu. Tuan ini adalah orang yang menarik Anda. Saya siap memberi Anda keberuntungan, kata Long Chen. Terima kasih banyak, senior. Apakah kamu tahu mengapa aku merilis manifestasi untuk menarikmu? Murid tidak tahu. Baru sekarang Huang Junmo menyadari cahaya yang telah dilihatnya telah dirilis oleh Jenderal Ilahi ini. Pengawalnya sedikit menurun. Lihat ke bawah dan lihat bayanganmu. Huang Junmo melihat ke bawah. Di bawah cahaya rune pada 8 pintu batu, ada bayangan yang sangat samar di sekitarnya. Mereka yang memasuki istana ilahi akan diterangi oleh cahaya abadi. Bayangan adalah proyeksi jiwa. Itu menunjukkan apakah Anda memiliki takdir atau tidak. Mereka yang memiliki jiwa yang padat tidak memiliki kedekatan, tetapi mereka yang memiliki jiwa yang ringan memilikinya. Jiwa Anda ringan, sangat ringan. PF, batuk. Jadi Anda memiliki kedekatan dengan tuan ini, kata Long Chen. Senior, jangan bermain-main seperti itu. Anda akan mengekspos saya, kata Long Chen. Baru saja, Belwastelen Timur hampir tertawa. Maaf, benar-benar minta maaf. Aku akan mengendalikan diriku, meminta maaf pada Belwastelen Timur. Itu tidak menyangka Long Chen begitu tidak bermoral. Dia mengutuknya karena menjadi bajingan. 1. Batuk. Jadi hanya seseorang dengan jiwa yang ringan yang memiliki kedekatan. Bahkan Huang Junmo merasa langsung mengatakan bahwa dia memiliki jiwa yang ringan itu aneh. Benar. Mereka yang berjiwa ringan memiliki kedekatan dengan saya dan dapat memperoleh harta saya. Memungkinkan mereka untuk mengubah jalan hidup mereka, kata Long Chen. Mengubah jalan hidup mereka. Murid tidak mengerti. Petik 2. Jalan hidupmu, takdirmu. Jiwa ilahi saya beristirahat di sini menunggu orang yang ditakdirkan. Satu-satunya tugas saya di sini adalah untuk menyampaikan item ilahi nomor 1 saya. 8 desolasi 6 arah surga bumi memisahkan pedang ilahi Qiankun 2 kepada seseorang yang memiliki kedekatan dengannya. Jika orang seperti itu menerimanya, saya akhirnya bisa kembali ke tubuh saya yang sebenarnya. Misi saya tercapai. Sedangkan untuk yang memiliki afinitas, itu terserah Anda, kata Long Chen. Murid masih belum mengerti. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Tanya Huang Junmo. Ada 8 pintu di sini dan karakter abadi di atas setiap pintu. Anda dapat melihatnya dan memberitahu saya apa yang Anda pikirkan. Petik 2. Aku malu mengatakan bahwa aku bahkan tidak bisa mengenali satu pun dari karakter abadi itu, kata Huang Junmo. Hehe, itu yang terbaik. Awalnya, Long Chen takut dia akan melihat beberapa petunjuk. Dia segera merasa lega dan melanjutkan. Tidak apa-apa. Tuan ini akan menjelaskan. 8 pintu ini disebut 8 pintu hantu abadi. Hanya ada 1 pintu abadi dan 7 pintu hantu. Dalam pintu abadi adalah 8 desolasi 6 arah surga bumi membagi pedang ilahi Qiankun. 7 pintu hantu lainnya tidak memiliki upah sama sekali. Setelah dibuka, energi alami di sekitar Anda akan langsung membunuh Anda. Petik 2. Huang Junmo menjadi berkeringat dingin. Persidangan macam apa itu? Dari 8 pintu, hanya 1 yang memungkinkan Anda hidup. Itu hanya perangkap kematian. Aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak berguna lagi. Meskipun jiwamu ringan, aku tidak yakin kau benar-benar memiliki takdir dengannya. Semuanya akan berjalan sesuai aturan. Anda memiliki 3 opsi sekarang. Pertama, pilih salah satu dari pintu-pintu ini. Biarkan hidup Anda takdir. Kedua, pergi. Anda tidak dapat memilih salah satu pintu, dan Anda pasti akan selamat. Tetapi Anda tidak akan mendapatkan harta apapun. Opsi ketiga adalah mempersembahkan korban. Anda dapat menawarkan sesuatu yang berharga yang Anda miliki kepada tuan ini.
Jika kualitasnya cukup tinggi untuk membuat saya naik dalam kepuasan, saya akan memberikan 8 desolasi 6 arah surga bumi memecah pedang Qian Kun Divine kepada Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, jantung Long Chen berdebar kencang. Dia memikirkan harta yang diambil Huang Junmo darinya saat itu. Tapi Huang Junmo tidak mudah ditipu. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Bolehkah aku bertanya pada senior, apa senjata Anda 8 desolasi 6 arah surga bumi memisahkan pedang ilahi Qian Kun? Level apa? Hehe, anak kecil, apakah Anda memandang rendah tuan ini?" Amuk Long Chen. "Senior, tolong tetap tenang. Murid hanya ingin tahu." Petik 2. 8 Desolation 6 arah surga bumi ini memisahkan pedang ilahi Qian Kun adalah senjata ilahi yang tiada bandingannya dari sebelum saya menjadi dewa. Meskipun itu bukan senjata ilahi sejati, itu telah mencapai tingkat item setengah langkah ilahi. Bagi seorang pembudidaya kecil seperti Anda, senjata bela diri semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda bahkan tidak bisa menebak betapa berharganya benda ilahi setengah langkah itu. Itu sudah di luar jangkauan pemahaman Anda. Petik 2. Huang Junmo terkejut. Setengah langkah item ilahi hanya ada dalam legenda. Meskipun dia telah mendengar bahwa benua surga bela diri memiliki benda-benda suci, itu hanya legenda. Mereka jauh melampaui levelnya saat ini. Barang setengah dewa ilahi benar-benar bukan sesuatu yang seseorang dari levelnya bisa dapatkan. Namun, orang selalu tamak. Murid bersedia untuk mempersembahkan korban. Ini adalah item harta karun, pagoda penekan jiwa. Apakah itu memuaskan? Huang Junmo menguatkan dirinya dan mengeluarkan pagoda kecil yang halus. Long Chen terkejut. Ketika datang ke senjata bela diri, terutama yang di tingkat item harta karun, lonceng, kuali, dan pagoda adalah yang paling sulit dipalsukan. Itu adalah senjata yang paling melelahkan upaya dari Forging Master, tetapi kekuatan mereka juga yang terbesar. Sebenarnya, Long Chen sangat tersentuh. Tetapi dia berkata, energinya terlalu rendah. Energi, apa artinya senior? Tanya Huang Junmo. Long Chen tidak segera menjawab. Huang Junmo mengeluarkan gelang yang ditutupi dengan desain luar biasa yang tampak seperti binatang buas aneh. Long Chen memiliki keinginan untuk segera meraih mereka. Bajingan ini benar-benar punya uang. Dibandingkan dengan harta karun Huang Junmo, kekayaannya sendiri adalah sampah. Huang Junmo adalah orang kaya sejati. Senior, barang harta ini adalah aksesori berharga. Setelah rune di atasnya diaktifkan, ia dapat melepaskan serangan yang luar biasa. Ini adalah item harta karun penyimpanan energi yang jarang terlihat, kata Huang Junmo hati-hati. Sampah, berbohong Long Chen. Huang Junmo mengambil 4 item treasure lainnya, dan masing-masing dari mereka adalah item yang luar biasa. Mata Long Chen berubah biru dengan keserakahan. Hanya bagaimana bajingan ini punya banyak uang. Tetapi untuk target utamanya, Long Chen mengepalkan giginya. Senior, murid tidak kompeten. Mungkin saya tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda, kata Huang Junmo tanpa daya. Ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Dibandingkan dengan barang suci, yang dia miliki adalah sampah alami. Namun, dia benar-benar ingin mendapatkan 8 desolasi 6 arah surga bumi memisahkan pedang ilahi Qian Kun. Sepertinya kamu bukan orang yang ditakdirkan. Saya juga tidak berdaya. Sepertinya saya hanya bisa menunggu di sini, seperti lampu yang perlahan-lahan kehabisan minyak. Desah Long Chen. Tunggu sebentar. Senior, murid punya sesuatu di sini. Apakah itu memuaskan Anda? Melalui pengingat Long Chen, Huang Junmo tiba-tiba mengerti. Dia mengeluarkan lampu yang didapatnya di Pulau Serangga. Ini adalah murid pelita kuno yang diperoleh melalui takdir. Tapi saya tidak pernah bisa mengetahui penggunaannya, jadi saya tidak tahu apakah Anda menginginkannya. Petik 2. Long Chen mengutuk. Takdir, itu jelas miliknya, tetapi dia telah mencurinya. Itu dianggap sebagai takdir. Hal ini tidak buruk. Ini harusnya yang kamu inginkan, benar? Tanya Easton Wastelenbell. Iya, idiot ini mencuri harta ini dari saya. Sekarang saya bisa mengelak darinya. Intuisi saya memberitahu saya bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Senior, terus bekerja dengan saya. Petik 2. Long Chen sekali lagi mulai berbicara kepada Huang Junmo. Seharusnya hal ini tepatnya. Sejujurnya, saya tidak benar-benar membutuhkan barang-barang Anda. Tapi jejak jiwaku ini terbaring menunggu orang yang ditakdirkan untuk mengambil 8 desolasi 6 arah surga bumi membelah pedang ilahi Qian Kun. Saya membutuhkan cukup barang untuk membuat jiwa saya menjadi penuh sehingga saya dapat naik ke alam ilahi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa pergi. Lampu milikmu ini sudah kehabisan energi. Bahkan jika saya melahapnya, itu masih tidak akan memberi saya kekuatan yang cukup. Kecuali apa? Tanya Huang Junmo dengan gugup. Kecuali kamu bisa menawarkan beberapa potong sampah lagi sebagai pengorbanan. Kalau tidak, begitu aku memberimu 8 desolasi 6 arah surga bumi memisahkan pedang ilahi Qian Kun,
Aku harus tinggal di sini selamanya, desah Long Chen. Senior, tidak apa-apa. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja, kata Huang Junmo. Untuk 8 desolasi 6 arah surga bumi memisahkan pedang ilahi Qian Kun, dia bersedia untuk mempersembahkan korban. Itu terlalu memalukan. Itu akan membuat saya merasa seperti menipu junior saya. Kehilangan status, kata Long Chen dengan malu. Long Chen, kau terlalu tak tahu malu. Bahkan Belwastelen Timur tidak bisa bertahan lagi. Long Chen tidak bisa diganggu untuk menjawab. Lampu itu aslinya miliknya. Bagaimana tidak tahu malu baginya untuk mengambilnya kembali? Jadi bagaimana jika dia menipunya? Senior, lihat, apakah lampu ini dengan 7 item harta cukup untukmu? Huang Junmo dengan hormat mengulurkan 7 item harta. Nak, kau benar-benar memiliki hati yang baik. Jika aku masih menolak, aku akan merasa kasihan padamu. 7 item harta di tangan Huang Junmo menghilang. Mereka muncul di ruang kekacauan primalnya. Itu adalah Belwastelen Timur yang telah membantunya mengambilnya saat dia bertugas di mana harus menyimpannya. Ayah, Long Chen tiba-tiba menjerit kecewa. Senior, ada apa? Aku sebenarnya masih kurang sedikit sebelum sepenuhnya memuaskan jiwaku, kata Long Chen tanpa daya. Huang Junmo mengepalkan giginya dan mengeluarkan 2 item harta karun lagi. Tapi kualitas kedua item treasure itu tidak setinggi. Long Chen memperkirakan bahwa bahkan jika Huang Junmo memiliki lebih banyak barang harta karun, tidak ada banyak kesempatan bahwa dia akan mengeluarkannya. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh, atau dia akan terlihat jelas. Luar biasa, jiwaku akhirnya puas sepenuhnya. Saya bisa pergi kapan saja sekarang. Tetapi sebelum pergi, saya akan membantu Anda mendapatkan 8 desolasi 6 arah surga bumi memisahkan pedang ilahi Qian Kun, kata Long Chen dengan sangat puas. Tapi mulutnya meringkuk dalam senyum jahat. Yue Xiaoqian telah menonton semua ini dari sampingnya. Melihat senyum jahat itu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia sudah bisa memikirkan hasil akhirnya. Berbaliklah dan berjalanlah ke gerbang ketiga dari kiri Anda. Tekan tombol, dan tekan dengan keras, atau gerbang tidak akan terbuka, kata Long Chen. Huang Junmo sangat senang. Dia berjalan ke gerbang yang ditunjukkan Long Chen, dan dia menekan tombol dengan keras. Gerbang perlahan naik. Begitu terbuka, wajah Huang Junmo langsung berubah menjadi hijau. Satu bajingan dan jiwa ringan terdengar sama. Hun dan vs Hun dan jadi judulnya juga akan terdengar seperti Yur Abastard, Sotere Destiny. Dan setiap kali dia mengatakan dia memiliki takdir karena jiwanya ringan, sepertinya dia memiliki takdir karena dia bajingan. 2, 8 kehancuran dan 6 arah hanyalah cara untuk mengatakan semua arah. 6, utara selatan barat daya ke atas. 8, utara selatan timur barat laut timur laut barat daya tenggara. Qian Kun adalah cara lain untuk mengatakan surga dan bumi alam semesta. Heaven Earth Splitting mengacu pada penciptaan dunia di mana Pangu membagi langit dan bumi. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 858. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 858 Huang Junmo yang menyedihkan gerbang besar terbuka. Banjir serangga melahap Godfly Anchors yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Awalnya, mereka berada dalam kondisi hibernasi. Tetapi begitu gerbang dibuka, mereka terbangun. Melihat Huang Junmo yang terkejut, mereka segera menyerbu ke arahnya, mengacungkan kait mereka. Senior, teriak Huang Junmo, jangan takut. Mereka hanya beberapa serangga pemangsa Godfly Anchors yang tidak penting. Ini hanya percobaan kecil untuk mendapatkan item setengah langkah ilahi saya. Dengan kekuatanmu, membunuh mereka seharusnya tidak sulit. Bunuh mereka, desak Chen. Huang Junmo memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Dia telah melewati beberapa daerah percobaan, dan setiap percobaan di mana Anda bisa mendapatkan harta harus memiliki penjaga. Pedangnya menari di udara. Sword Ki membentuk jaring yang sangat besar. Setiap serangga yang menyentuh pedang Ki itu hancur berantakan. Orang ini sangat kuat. Yue Xiaoqian terkejut. Huang Junmo bahkan belum melepaskan kekuatan penuhnya. Tetapi hanya dari ini, dia bisa tahu kekuatannya. Bagus. Terus saja seperti ini. Serangga ini bukan apa-apa, dan Anda akan dengan cepat membunuh mereka semua, kata Long Chen. Tapi kata-kata ini agak kurang percaya diri. Ruangan besar di sini telah menjadi lautan serangga sekarang, dan masih ada aliran tak berujung dari mereka yang datang dari gerbang. Yang paling penting, serangga yang terakhir ini memiliki tanda dekoratif pada mereka. Mereka harus menjadi serangga yang lebih kuat Godfly Anchors Devouring. Pertahanan kuat mereka sebanding dengan peringkat 7 Magical Beast. Ketika mereka tiba, Huang Junmo tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya. Pedang Ki-nya sangat tajam saat dia membantai mereka. Bahkan Long Chen tidak bisa tidak terkejut. Huang Junmo benar-benar kuat.
Setiap gerakan pedangnya disempurnakan ke puncak sehingga menghemat energi. Serangga yang lebih kuat juga tidak berdaya untuk melakukan apapun pada Huang Junmo. Long Chen terus bersorak untuk Huang Junmo, mendorongnya. Namun banjir serangga masih belum berakhir. Huang Junmo benar-benar tenggelam di dalamnya. Long Chen hanya bisa melihat cahaya redup menyala di laut itu untuk menilai di mana Huang Junmo berada. Xiao Qian, sepertinya ada lebih dari yang kau katakan, kata Long Chen saat dia melihat semakin banyak serangga terbang. Aku tidak yakin mengapa. Mungkin saya hanya melihat sebagian dari mereka, atau mungkin ada lebih dari satu saluran di sana, kata Yue Xiaoqian dengan sedikit kebingungan. Ledakan. Sinar besar dari pedang Qi tiba-tiba meletus, menciptakan celah di antara lautan serangga. Luar biasa, terus saja begitu. Serangga melahap Godfly Anchors hampir semua hilang. Setelah Anda melewati gelombang terakhir ini, Anda akan menang. Mendorong Long Chen, Huang Junmo meraung. Tidak diketahui seni rahasia apa yang telah dia gunakan, tetapi pedang tembus di tangannya tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang tak berujung meletus. Setiap serangga yang masuk dalam jarak 300 meter darinya hancur berantakan. Dia bergegas menyusuri tanah, membantai serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat cepat dan kuat. Saat Huang Junmo membantai mereka, tanah ditutupi potongan-potongan serangga. Tidak baik. Ekspresi Huang Junmo tiba-tiba berubah dan dia terbang ke udara. Dia menemukan bahwa darah hitam serangga mengandung racun. Baru saja, sedikit dari itu menyentuh jubahnya, membuat lubang. Di udara, ia menjadi sasaran empuk serangga. Mereka melonjak ke arahnya. Karena dia terbang, Long Chen mengambil perisai untuk menyembunyikannya dan Yue Xiaoqian. Tak perlu dikatakan bahwa Huang Junmo sangat kuat. Dia membantai lebih banyak serangga. Potongan-potongan mereka telah menumpuk di gunung di tanah. Senior, ada berapa banyak? Ayah, aku sudah mengatakan bahwa ini adalah gelombang terakhir. Tahan. 2 jam kemudian. Senior, bagaimana masih banyak? Saya tidak bisa bertahan lebih lama. Petik 2. Ayah. Aku sudah mengatakan bahwa ini adalah gelombang terakhir. Tahan, kemenangan sudah dekat. Petik 2. 2 jam kemudian. Senior, bagaimana masih banyak? Apakah ada akhirnya? Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar tidak akan bisa melanjutkan. Petik 2. Ayah, aku sudah mengatakan bahwa ini adalah gelombang terakhir. Tahan, pikirkan bagaimana rasanya memiliki barang setengah dewa. Bukankah itu seperti terlahir kembali sepenuhnya? Ayo, di bawah sinarku. Kepahlawananmu akan tak tertandingi, dan kekuatanmu akan berlipat ganda. Petik 2. Bahkan Long Chen terdiam. 6 jam telah berlalu, tetapi semakin banyak serangga keluar. Selain itu, mereka bahkan lebih kuat. Kait mereka adalah warna emas, dan ketika pedang Huang Junmo bertemu dengan mereka, itu hanya akan menyebabkan percikan api terbang. Long Chen dan Yue Xiaoqian saling memandang dengan merinding. Mereka benar-benar telah meremehkan serangga memangsa Godfly Anchors ini. Hahaha. Bukankah aku mengatakan itu selama kamu melanjutkan? Akan ada harapan. Lihat, tidak ada lagi yang keluar. Long Chen akhirnya melihat banjir serangga berakhir. Tetapi begitu dia tertawa, dia menjadi tercengang. Tidak diketahui apa yang dipikirkan Belwastelen Timur, tetapi sebenarnya melupakan efek suaranya. Long Chen, ini kamu. Mendengar suara asli Long Chen, Huang Junmo segera mengenalinya dan meraung dengan niat membunuh tanpa akhir. Karena dia sudah terbuka, dia tidak bisa diganggu untuk mencela Belwastelen Timur. Dia berdiri di atas kepala patung dan melambaikan tangan ke Huang Junmo. Hai, apa kabar? Saat ini, Huang Junmo dikelilingi oleh 10.000 serangga melahap Godfly Anchors yang lebih kuat. Itu adalah gelombang terakhir, dan tubuh mereka sangat kuat. Bahkan pedang harta karun Huang Junmo mengalami kesulitan menghancurkan pertahanan mereka. Hanya sesaat sebelum ini, Huang Junmo berharap untuk meminta Jenderal Ketuhanan-Ketuhanan Dewa Agung Huyunia Denidaya ini untuk membantunya pada saat kritis. Tapi sekarang menyadari bahwa Huyunia Denidaya yang hebat ini adalah Long Chen, kepalanya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Dia juga tiba-tiba menyadari arti sebenarnya dari Huyunia Denidaya. Kemudian memikirkan barang-barang harta karun yang telah ditipu darinya, dia mencapai tingkat kemarahan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Tidak tahan, dia batuk seteguk darah. Ah, Long Chen. Aku akan membunuhmu. Petik 2. Huang Junmo didakwa di Long Chen. Tapi Long Chen berdiri di bagian atas patung besar itu, sementara dia berada di dekat bagian bawah, dikelilingi oleh serangga. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, dia tidak dapat keluar dari pengepungan mereka. Dalam kemarahannya, Huang Junmo dipukul di kaki oleh salah satu serangga. Itu meninggalkan luka kecil. Potongan kecil itu mulai tumbuh dengan cepat, terkorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu mencapai tulang hanya dalam beberapa saat. Huang Junmo ngeri. Tapi dia juga orang yang kejam. Dan mengepalkan giginya, dia langsung memotong kakinya.
Kaki itu berubah menjadi bubur hanya dalam beberapa napas setelah meninggalkan tubuhnya. Dia baru saja memotong kakinya sendiri ketika dia merasa lengan kirinya mati rasa. Tangan kirinya juga telah diserang. Meskipun itu baru saja merusak kulitnya, racun mengerikan itu sudah mulai beredar dengan cepat. Apakah kamu melihat mereka? Tanya Belwastelen Timur. Ya, saya melihat mereka. Long Chen mengangguk. Dia melihat di atas kepala Huang Junmo. Itu adalah garis nasib emas. Meskipun orang ini tampaknya dalam krisis, garis nasib emasnya masih stabil. Itu berarti bahwa walaupun krisis ini terlihat sangat berbahaya, itu tidak mengancam hidupnya, kata Belwastelen Timur. Saat ini menggunakan teknik khusus untuk memungkinkan Long Chen melihat garis nasib emas Huang Junmo. Huang Junmo tidak punya pilihan selain memotong lengannya. Dia dengan penuh kebencian memelototi Long Chen, tetapi mengepalkan giginya. Pedangnya yang transparan berubah menjadi sinar cahaya yang menariknya pergi. Kemanapun cahaya itu pergi, serangga-serangga itu akan hancur berantakan. Lebih dari setengah serangga yang mengelilinginya terbunuh. Ini jelas kartu truf yang menyelamatkan jiwa Huang Junmo. Dan itu sangat kuat karena tidak ada serangga yang mampu menghentikannya. Tidak heran garis nasib emasnya bahkan tidak bergerak. Dia masih memiliki kartu truf yang mengerikan untuk digunakan kembali. Hehe, terima kasih banyak sudah mengajari saya ini, senior, kata Long Chen. Long Chen, sisa serangga datang ke arah kita. Memperingatkan Yue Xiaoqian. Saat ini, hanya beberapa elit dari serangga melahap Godfly Anchors Devouring. Jumlah mereka telah sangat berkurang berkat Huang Junmo, dan akan sangat mudah bagi mereka untuk menangani sisanya. Hehe, Little Momo benar-benar berguna, tawa Long Chen. Ini adalah pertama kalinya dia merasa Huang Junmo tidak begitu benci. Long Chen mengambil pedang besarnya. Dia tahu bahwa meskipun elit yang tersisa ini kuat, membunuh mereka tidak terlalu sulit. Itu terutama benar karena ia berspesialisasi dalam kekerasan. Tunggu sebentar. Tidak perlu menggunakan kekuatan kasar untuk menyingkirkan sisa-sisa ini. Keluarkan lampu kuno itu. Saya akan mengajari Anda cara menggunakannya, kata Belwastelen Timur. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 859. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 859 Penggunaan lem altar immemorial. Long Chen menekankan tangannya pada lampu kuno. Rune kuno menyala, dan ketika Long Chen meniup sumbu, nyala api merah menyala, langsung menyelimuti setengah ruangan. Apa yang mengejutkan Long Chen adalah fakta bahwa serangga melahap mayat Godfly An langsung berubah menjadi asap ketika mereka diselimuti oleh api itu. Mereka menghilang. Long Chen dan Yue Xiaoqian tercengang. Mereka melihat lampu kuno yang lusuh. Siapa yang akan mengira bahwa ia memiliki kekuatan yang menakutkan? Luar biasa. Saya memukul emas kali ini. Long Chen senang. Seperti yang diharapkan, lampu kuno ini adalah harta yang mutlak. Namun, setelah menjadi bersemangat, dia tiba-tiba menemukan bahwa sumbu telah redup setelah serangan ini. Dia melompat ketakutan. Tidak apa-apa. Selama itu tidak terkontaminasi dengan ki darah pembudidaya, itu tidak akan pernah sepenuhnya padam, kata Belwastelen Timur. Jadi, apakah itu berarti saya tidak dapat menggunakannya untuk melawan musuh? Tanya Long Chen. Kamu bisa menggunakannya melawan musuh yang bukan pembudidaya. Misalnya, Magical Beast. Lampuik dari altar lamp immemorial ini disempurnakan melalui esensi kehidupan para ahli tertinggi. Di dalam adalah berkah mereka. The Immemorial Altar Lamp bukan perangkat pembunuh. Sebenarnya, ini adalah kultivasi yang tak ternilai yang membantu harta karun. Setelah Anda mencapai ekspansi laut, ini dapat membantu Anda membudidayakan lebih cepat, dan laut ki Anda akan tumbuh hingga 10 kali ukuran orang lain. Bahkan kuno, itu adalah harta yang sangat langka. Sebuah sekte dapat membangun seluruh fondasinya di sekitarnya. Dan itu tidak hanya berguna untuk ranah ekspansi laut. Di wilayah Foundation Forging, jika Anda memiliki bantuannya, fondasi platform abadi Anda akan sangat stabil. Long Chen, Anda benar-benar mendapatkan harta yang luar biasa kali ini. Tampaknya keberuntunganmu telah berubah menjadi lebih baik. Kekayaannya berubah menjadi lebih baik. Long Chen menolak untuk mempercayainya. Yang dia percayai adalah bahwa hal-hal baik membutuhkan kekuatan yang cocok untuk melindungi. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkannya, itu akan diambil oleh orang lain. Kehilangan dan mendapatkan kembali lamp altar immemorial adalah contoh yang baik. Selama momen kritis ini, Huang Junmo telah mengungkapkan kekuatan pertempuran yang sangat besar. Long Chen menyadari bahwa jika dia bertarung dengan dia habis-habisan di Pulau Serangga, dia kemungkinan besar tidak akan menjadi lawannya. Karena Huang Junmo adalah seorang pembunuh, ia berspesialisasi dalam membunuh lawan-lawannya dalam satu tembakan dan dalam pertempuran 1 lawan 1.
Kemungkinan besar kemampuannya telah dibatasi oleh fakta bahwa ia menghadapi lautan serangga yang tak ada habisnya, yang merupakan satu-satunya alasan ia terpaksa melarikan diri. Mendengar bahwa Immortorial Altar Lamp tidak dapat digunakan untuk menghadapi musuh, Long Chen tidak bisa tidak merasa kecewa. Alat membunuh yang kuat seperti itu tidak bisa digunakan untuk membunuh. Itu terlalu menjengkelkan. Jika Immemorial Altar Lamp membunuh terlalu banyak ahli, kebencian mereka akan diserap olehnya dan memadamkan intinya. Maka itu akan menjadi sampah, kata Belwastelen Timur. Long Chen segera memikirkan bagaimana serangga-serangga di Pulau Serangga itu menarik para pembudidaya di dekat lampu sebelum membunuh mereka. Jadi tujuan mereka benar-benar untuk memadamkan sumbu. Singkirkan lampu altar Immemorial untuk saat ini. Ini telah menyerap terlalu banyak kebencian dan perlu istirahat. Adapun Earth Flame Anda, itu dalam tidur dan tidak bisa membantu mengeluarkan kebencian itu. Ini tidak baik untuk digunakan untuk saat ini. Saya akan mengajari Anda bagaimana menggunakannya untuk membantu kultivasi Anda nanti. Petik 2. Long Chen dengan serius menaruh lampu itu. Harta ini terlalu berharga. Itu adalah panen terbesarnya sejak tiba di jalur Immemorial dan akan menjadi dasar kebangkitan Dragon Blood Legion di masa depan. Ayo pergi. Little Mo telah membantu kami membuka pintu. Kita tidak bisa gagal untuk memenuhi kebaikannya. Tertawa Long Chen. Siapa itu Little Mo? Tanya Yue Xiaoqian. Orang baik itu yang membantu kita membunuh semua serangga itu. Tawa Long Chen. Long Chen, kamu benar-benar jahat. Yue Xiaoqian juga tidak bisa menahan tawa. Long Chen sudah lama bercerita tentang apa yang terjadi dengan Huang Junmo. Kali ini, dia telah ditipu secara menyedihkan oleh Long Chen. Bukan saja dia kehilangan begitu banyak harta, tetapi dia juga melarikan diri dengan hanya setengah dari hidupnya. Tidak diketahui apakah dia akan langsung menjadi gila karena marah begitu dia berhenti berlari. Mereka berdua memasuki lorong dan terkejut menemukan beberapa mayat serangga melahap Godfly Anchors di dalam. Namun, mereka bukan serangga sejati tetapi hasil dari pergantian bulu mereka. Serangga-serangga elit yang muncul pada akhirnya jelas harus mengalami semacam metamorfosis untuk memiliki kekuatan seperti itu. Mereka telah sebanding dengan Magical Beast peringkat ke-7. Bau menjijikkan datang dari lorong, tapi Long Chen dan Yue Xiaoqian menanggungnya. Jika mereka menutup pori-pori dan berhenti bernapas, itu akan menyebabkan persepsi spiritual mereka menurun tajam. Di tempat berbahaya seperti itu, tindakan seperti itu bodoh. Pantas. Keduanya berjalan dalam 300 meter ketika mereka melihat beberapa saluran di depan. Setiap saluran sangat panjang sehingga mereka tidak bisa melihat akhirnya. Itulah sebabnya ada begitu banyak serangga. Semua saluran ini telah diisi dengan serangga. Penasaran sekali. Setelah bertahun-tahun tanpa makanan atau air, bagaimana serangga-serangga ini bertahan? Tanya Long Chen. Serangga melahap Godfly Anchors adalah serangga khusus yang korup. Legenda mengatakan mereka adalah salah satu serangga beracun yang dibangkitkan oleh dewa korup dengan tubuhnya sendiri. Dengan berkat Tuhan yang rusak, mereka dapat bertahan hidup selamanya. Meskipun itu hanya legenda yang tidak bisa dipercaya, benar-benar ada tanda khusus di punggung mereka yang dapat menyerap deatki. Meskipun tempat ini disegel dan mereka tidak bisa pergi, rune-rune itu masih bisa menyerap deatki dari luar meskipun ada batasan. Apakah itu burung terbang, binatang berkeliaran, atau bahkan serangga di tanah? Selama mereka mati, mereka akan melepaskan deatki. Serangga melahap Godfly Anchors menyerap deatki itu untuk tumbuh dan berkembang biak. Lebih jauh lagi, aspek paling menakutkan mereka adalah mereka dapat memasuki keadaan mati kuasi, dan dalam keadaan itu, jumlah energi yang mereka gunakan pada dasarnya nol. Jadi secara teori, umur mereka tidak terbatas. Bahkan jika mereka selamat sejak zaman kuno, itu masih masuk akal, jelas Yue Xiaoqian. Xiaoqian, kamu benar-benar terpelajar. Puji Long Chen. Dia benar-benar harus bersujud mengagumi pembelajarannya. Bahkan jika dia kelelahan sampai mati, dia tidak akan pernah bisa menyusulnya. Haha, aku yang harus mengagumi kamu. Anda benar-benar tahu bagaimana mengoceh. Dao yang abadi bersifat transendental. Sementara semua makhluk hidup memiliki masalah duniawi. Takdir ada di dunia fana, dan harta tak ternilai hanya milik takdir. Huang Junmo bukan satu-satunya yang mempercayainya. Bahkan aku mempercayainya. Pada saat itu, saya benar-benar berpikir Anda adalah inkarnasi dewa. Kamu benar-benar tidak disukai, kata Yue Xiaoqian sedikit kesal. Dia merasa bodoh karena jatuh cinta padanya. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Berbicara tentang hal-hal yang masuk akal bukanlah kelebihannya. Tetapi ketika berbicara tentang omong kosong, dia tidak pernah takut untuk bersaing dengan siapapun. Katakan padaku, bagaimana kamu datang dengan nama acak seperti itu? Yue Xiaoqian adalah orang yang sederhana dan murni. Dia merasa pasti ada masalah dengan nama Long Chen, tapi dia tidak tahu apa. Huyun Yadeni Daye, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia jelaskan.
Kata-kata kutukan bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Itu hanya nama acak yang kutemukan. Itu tidak ada artinya. Petik 2. Tidak, kamu pasti berbohong, kata Yue Xiaoqian, menatap mata Long Chen. Kamu tidak bisa menipuku. Anda pasti memiliki semacam makna di belakang mereka. Niade, Nidaye, Nidaye seperti pada pamanmu. Petik 2. Long Chen segera mulai berkeringat dan mengangguk. Baiklah, itu hanya pamanmu. Tidak ada yang lain. Lihat, kita ada di persimpangan lain. Lihatlah dan pilih jalan mana yang harus kita ambil. Petik 2. Long Chen benar-benar tidak ingin terus berbicara tentang topik ini. Dia juga telah mengalami betapa sulitnya Yue Xiaoqian berurusan. Dia memiliki semacam persepsi spiritual bawaan yang memungkinkannya untuk mengetahui kapan orang berbohong. Itu aneh. Cara ini, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Serangga berang-berang pecah di bawah kaki mereka. Mereka sudah melakukan 4 putaran, dan melihat gua yang berputar ini, mereka akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak serangga. Kami sudah sampai. Mereka akhirnya mencapai ujung saluran. Ada pintu cahaya 3 meter di depan mereka. Long Chen memikirkannya dan memutuskan untuk membiarkan Yue Xiaoqian masuk terlebih dahulu. Bahaya dari hal yang tidak diketahui ini adalah sesuatu yang seharusnya dia uji terlebih dahulu. Tetapi dengan nasib buruknya, itu benar-benar tidak disarankan baginya untuk melakukan itu. Jadi dia menyuruh Yue Xiaoqian masuk dulu. Begitu Yue Xiaoqian masuk, dia mengikuti tepat di belakangnya. Begitu dia memasuki pintu cahaya, dia menjerit kaget. Begitu dia berada dia menemukan bahwa dia mengambang di air. Dia buru-buru menutup semua pori-porinya, takut ada sesuatu yang salah dengan air. Tapi Long Chen menemukan bahwa Yue Xiaoqian sangat bersemangat. Dia bertanya, ini adalah ekstrak sumber surga kelas atas. Yue Xiaoqian mengangguk. Dia mengeluarkan vas batu giok kecil. Runenya menyala dan cairan di sekitar mereka mulai mengalir ke dalamnya. Itu jelas merupakan objek penyimpanan spasial. Saat permukaan air turun, Long Chen menyadari bahwa mereka berada di ruang persegi dengan lebar 300 meter dan tinggi 200-500 meter. Di tengah adalah stalaktit batu raksasa. Surga, ada begitu banyak ekstrak sumber surga kelas atas. Long Chen, apa aku bermimpi? Yue Xiaoqian tidak bisa mempercayainya. Itu nyata, saya pernah mengalami hal yang sama. Saat itu, saya hampir berpikir bahwa itu adalah tempat mandi, tawa Long Chen. Memikirkan ketidaktahuannya saat itu, dia merasakan ledakan rasa malu. Long Chen, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Yue Xiaoqian sekarang sangat emosional, dan dia memeluk Long Chen dengan erat. Ekstrak sumber surga kelas atas ini adalah yang paling penting bagi ras iblis aslinya. Itu bisa meningkatkan bakat mereka secara keseluruhan tanpa kekurangan. Itu praktis ramuan ilahi. Memperoleh semua ekstrak sumber surga kelas atas ini, dia sangat bersemangat. Dia minum sedikit di sana dan kemudian, segera merasa benar-benar segar. Bahkan kekuatan spiritualnya meningkat. Membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tampak seperti anak yang bahagia. Begitu dia sedikit menenangkan diri, mereka kembali ke alun-alun asli dengan 8 gerbang. 7 gerbang lainnya juga memiliki ekstrak sumber surga sebagai hadiah utama mereka, tetapi kualitas mereka lebih buruk. Selanjutnya, setiap saluran di belakang masing-masing gerbang juga diisi dengan serangga melahap Godfly Anchors. Bagi mereka, mempertaruhkan bahaya dengan berperang melawan semua serangga itu tidak akan sepadan. Keduanya meninggalkan gua bawah tanah. Mereka beristirahat sebentar sementara Yue Xiaoqian menggunakan ekstrak sumber surga untuk meningkatkan kekuatannya. Long Chen menemukan bahwa energi Yue Xiaoqian sangat istimewa. Itu berbeda dari energi pembudidaya lain yang pernah dia lihat. Tapi ekstrak sumber surga kelas puncak itu mampu memurnikan dan meningkatkan energi aneh di dalam dirinya. Itu seperti harta karun hanya untuk ras iblis asli. Begitu dia bangun dari keadaan meditatifnya, Long Chen menawarkan sesuatu padanya. Di sini. Berbuah. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 860. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 860 mempersenjatai aliansi ketika Yue Xiaoqian memakan buahnya. Dia tertegun saat dia tiba-tiba menyadari bahwa selain energi intinya, jenis energi lain telah muncul di dalam tubuhnya. Ketika dia mengedarkan energi itu, bukan saja dia tidak dibatasi oleh dunia, tetapi dia bahkan menerima semacam berkat darinya yang meningkatkan kekuatannya sendiri. Long Chen, buah apa ini? Yue Xiaoqian benar-benar terkejut. Bagaimana bisa ada eksistensi yang menentang surga di dunia ini? Saya menyebutnya buah dao surgawi. Itu salah satu rahasiaku. Jadi tolong jauhkan dari orang lain, kata Long Chen. Aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Saya bahkan tidak akan memberitahu ibu saya.
kata Yue Xiaoqian dengan sungguh-sungguh setelah melihat betapa seriusnya dia. Xiaoqian, maafkan aku. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi buah dao surgawi ini terlalu penting. Saya tidak punya pilihan selain berhati-hati, kata Long Chen. Aku tahu, dan aku mengerti. Terima kasih telah berbagi rahasia penting ini dengan saya, kata Yue Xiaoqian dengan penuh syukur, memegang tangan Long Chen. Dia mengangguk. Selama Yue Xiaoqian tidak mengganggunya dengan bagaimana dia memiliki hal seperti itu, dia merasa nyaman. Lalu bagaimana kentunganmu? Yue Xiaoqian berdiri dan membentuk segel tangan. Sebuah gambar besar muncul di belakangnya. Gambar itu tampaknya bunga, tetapi bukan bunga. Itu tampak seperti persilangan antara bunga dan daun. Itu sangat aneh. Aura yang kuat muncul dari Yue Xiaoqian, melonjak langsung ke awan. Pada saat yang sama, ruang mulai bergemuruh di sekitarnya. Aura yang kuat. Long Chen terkejut. Yue Xiaoqian sangat kuat. Ini hanya kontrol awalnya atas energi Heavenly Dao barunya, dan dia jelas tidak terbiasa menggunakannya. Namun, aura ini menunjukkan bahwa dia bahkan lebih kuat dari yang dia pikirkan. Yue Xiaoqian mengacungkan jarinya 3 kali, dan 3 sinar pedang Qi melesat keluar. 3 lubang muncul di gunung yang jauh. Kemudian runtuh, mengejutkan Long Chen. Hanya dalam beberapa napas, Yue Xiaoqian berhasil melepaskan serangan seperti itu dengan energi yang tidak dikenalnya. Kemampuan pemahamannya hampir menakutkan. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Long Chen, aku benar-benar bisa mengendalikan energi dunia luar sekarang. Ketika saya bertemu musuh, saya tidak perlu khawatir untuk mengekspos diri saya lagi. Kata Yue Xiaoqian penuh semangat. Meskipun dia terselubung, senyumnya telah mengubah matanya menjadi bulan sabit yang indah. Long Chen mengangguk. Hasil ini sangat bagus. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak buah dao surgawi, maka lebih banyak ahli ras setan asli bisa berkeliaran di benua surga bela diri. Xiaoqian, berapa banyak kekuatan sejatimu yang bisa kau lepaskan dengan energi surgawi dao? Tanya Long Chen. Ingin sistem Ini absensi adalah yang poin penting. Sekitar 80%. Hanya 80%. Long Chen tidak bisa tidak merasa kecewa. Itu sudah luar biasa. Energi surgawi dao ini bahkan lebih baik daripada apa yang saya pikir awalnya. Ketika saya mencobanya, saya menemukan bahwa selain kemampuan ilahi inti saya, banyak teknik ras iblis asli saya dapat digunakan dengannya. Meskipun efeknya sedikit lebih rendah, kita tidak perlu begitu tak berdaya saat bertarung sekarang. Lebih jauh lagi, selain kemampuan ilahi inti terkuat kami, bahkan beberapa seni magis dapat digunakan tanpa menunjukkan tanda iblis kami. Ini akan sangat aman. Sebelumnya, kami harus mengandalkan kor iblis untuk menipu Tao surgawi. Kami tidak bisa bertarung di luar, karena begitu kami melakukannya, itu akan menghabiskan energi inti kami. Dan kami tidak akan dapat mengisinya kembali tanpa kembali ke dunia pencakar langit kami. Semakin banyak kita menggunakan, akan semakin berbahaya. Itu juga mengapa aku selalu berlari ketika aku bertemu musuh. Terhadap para ahli ras Blazing Wolf itu, aku benar-benar tidak punya cara untuk menanganinya. Beruntung kamu datang, atau aku mungkin sudah ketahuan. Tapi sekarang saya bisa menggunakan energi Heavenly Dao, dan saya bisa mengisinya kapanpun saya mau. Rasanya menyenangkan. Kegembiraan Yue Xiaoqian masih belum berkurang sedikit pun. Dia selalu tidak mampu melawan musuh. Itu sangat menyedihkan. Tapi sekarang dia akhirnya bebas dari itu. Kalau begitu bagus. Apakah ada orang lain dari ras Anda yang memasuki jalur imemorial bersamamu? Tanya Long Chen. Iya, kali ini, 37 dari kita masuk. Mereka semua elit ras kita, kata Yue Xiaoqian. Bisakah kamu menemukan mereka? Kami memiliki seni rahasia untuk berkomunikasi. Baik. Maka saya akan memberi Anda beberapa buah dao surgawi, dan Anda mendistribusikannya. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya bagi mereka, kata Long Chen. Kamu punya lebih banyak. Yue Xiaoqian terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak buah yang menantang surga? Oke, aku akan segera mengumpulkan mereka. Yue Xiaoqian tiba-tiba membentuk segel tangan, dan sebuah tanda muncul di dahinya. Itu adalah karakter iblis. Tetapi karakter iblis itu memiliki cahaya keemasan samar. Dan itu tampak suci dan suci. Ketika itu menerangi wajahnya, dia tampak seperti abadi. 6 jam kemudian, seseorang yang baru tiba. Itu adalah pria tampan dengan rambut sebahu. Dia terbang di depan Yue Xiaoqian dan membungkuk sesuai dengan etiket yang sangat kuno. Salam putri suci, salam senior Long Chen. Yue Xiaoqian mengembalikan etiket dan berkata, sudah sulit bagimu. Apakah Anda mengalami bahaya? Petik 2. Terima kasih atas kepedulianmu. Murid hanya mengalami beberapa masalah kecil dengan tidak ada yang layak disebutkan. Petik 2. Melihat bahwa Long Chen sedikit tercengang, Yue Xiaoqian tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menganggapnya aneh. Semua orang dalam ras iblis asli mengenalimu sekarang. Petik 2.
Banyak terima kasih Senior Long Chen untuk kebaikanmu. Kalau tidak, tidak akan ada cara bagi kita untuk meninggalkan dunia pencakar langit dan melayani ras kita. Orang itu sekali lagi membungkuk ke arah Long Chen. Long Chen merasa sangat canggung. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Bentuk membungkuk aneh itu sangat istimewa, dan dia tidak bisa meniru itu. Yue Xiaoqian tertawa. Long Chen, kamu tidak perlu bersikap sopan. Long Chen mengangguk dan langsung memberi orang itu peringkat 2 buah surgawi Dao. Orang itu melirik Yue Xiaoqian dan melihatnya mengangguk sebelum dia menerimanya. Orang kedua dengan cepat tiba setelah yang pertama. Lalu yang ketiga dan keempat. Long Chen dikejutkan oleh efisiensi ini. Hanya dalam satu hari, mayoritas dari mereka sudah berkumpul. Mereka harus memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkan mereka menyeberangi jurang yang lebih luas, atau tidak mungkin mereka bisa sampai di sini begitu cepat. Setelah semua orang berkumpul, hanya ada 32 dari mereka. Kesedihan muncul di mata Yue Xiaoqian. Kelima orang lainnya jelas telah jatuh. Putri Suci, jangan dirugikan. Mereka mati untuk lomba, dan mereka adalah pejuang terhormat kami. Menghibur seorang wanita, Yue Xiaoqian mengangguk. Alasan mengapa dia begitu sedih adalah karena para pejuang yang jatuh itu tidak mati karena mereka tidak sekuat lawan mereka. Mereka telah mati untuk menjaga rahasia ras iblis asli, sekarat karena mereka tidak mengungkapkan kekuatan sejati mereka. Agar tidak terekspos, mereka memilih untuk mati. Itulah yang membuat Yue Xiaoqian merasakan yang terburuk. Mereka adalah pejuang sejati yang layak dihormati. 3 hari kemudian, mereka semua telah mengkonsumsi buah surgawi Dao dan menjadi peringkat 2 surgawi. Mereka semua memiliki jenis energi lain di tubuh mereka yang membuat mereka sangat bersemangat. Rasa terima kasih mereka kepada Long Chen mencapai tingkat yang baru. Long Chen, apakah kamu ingin mereka bepergian sendirian atau ikut dengan kami? Tanya Yue Xiaoqian. Tinggal bersama kami terlalu berbahaya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka semua ahli, musuh-musuhnya terlalu kuat. Mereka belum mencapai tingkat itu. Meskipun mereka telah mengkonsumsi buah surgawi Dao dan menggunakan ekstrak sumber surga kelas atas, mereka tidak pada tingkat Yue Xiaoqian. Dengan demikian, mereka tidak bisa bertarung bersamanya. Sebelum kamu pergi, aku ingin mengatakan beberapa patah kata. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, gunakan kekuatan penuh Anda untuk membunuh jalan keluar Anda. Bahkan jika itu memperlihatkan identitas Anda, tidak apa-apa, kata Long Chen. Long Chen, Yue Xiaoqian dan anggota ras setan asli lainnya semua terkejut. Karena kita telah memilih untuk menjadi sekutu, aku memperlakukanmu sebagai saudara dan saudariku. Hidupmu adalah yang paling berharga. Bahkan jika Anda harus mengekspos diri Anda sendiri, itu tidak penting. Yang paling penting bagi Anda adalah hidup. Bahkan jika langit runtuh, aku akan ada di sana untuk membantu Anda membawanya. Hidup Anda tidak dapat memengaruhi gambaran besar, jadi jangan sia-sia mengorbankan mereka. Baiklah, kalian semua bisa pergi. Semoga beruntung. Petik 2. Gelombang besar muncul di hati para anggota ras setan asli. Meskipun suaranya tenang tanpa hasrat yang besar, itu mengungkapkan kepercayaan dirinya. Pada saat yang sama, perhatian dalam suaranya menghangatkan hati mereka. Mereka sekali lagi membungkuk ke arahnya dan pergi ke arah mereka sendiri. Mereka perlu menemukan lebih banyak peluang dan sumber daya untuk ras setan asli mereka sehingga mereka dapat tumbuh. Terima kasih, Long Chen. Mata Yue Xiaoqian sedikit memerah. Dia juga tidak ingin orang-orangnya mati. Tetapi dia tidak berani mengatakan kata-kata yang sama yang dia miliki. Dia tidak memiliki kepercayaan diri itu. Kamu telah sangat berterima kasih padaku. Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan memberikan hatimu kepadaku? Goda Long Chen. Pikiran yang bagus. Yue Xiaoqian dengan ringan memukulnya dan berbalik, menyeka air matanya. Dia benar-benar merah. Setelah sedikit menggoda kecantikan, Long Chen membuka petanya. Mereka berdua saat ini berada di bagian tengah wilayah timur dari jalur imemorial. Jika mereka terus maju, mereka akan mencapai blok besar lain yang ukurannya hampir sama dengan Tentousan Beast Forest. Tapi blok besar ini sebenarnya adalah sebuah kastil. Daerah itu adalah daerah uji coba yang harus dilalui untuk bisa masuk lebih dalam ke wilayah timur. Namun, itu tidak bisa lagi disebut sebagai wilayah uji coba, karena telah sepenuhnya rusak. Itu adalah satu-satunya reruntuhan besar di wilayah timur. Xiaoqian, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke tempat yang sangat ramai. Long Chen tersenyum. Dia bisa bertemu banyak teman di sana. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 861. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 861 Kastil Kuno Berwarna Darah. Kastil Kuno Berwarna Darah adalah wilayah uji coba terbesar yang dipertahankan di wilayah timur Imemorial Path.
Itu berbeda dari hutan 10.000 binatang. 10.000 binatang hutan baru saja menjadi hutan purba. Kastil kuno berwarna darah itu panjangnya jutaan mil. Itu adalah konstruksi yang mengejutkan, praktis tanpa akhir. Seluruh kastil berwarna sama persis dengan darah segar. Awalnya, kastil ini dibangun dengan sangat megah hingga melayang ke awan. Tapi pemandangan megah dan menjulang itu hilang. Sekarang itu adalah tumpukan reruntuhan yang dipenuhi dengan udara pembusukan dan kekecewaan. Ada dua ahli benar dengan hati-hati maju di tepi kastil, mencari reruntuhan. Meskipun tak terhitung tahun telah berlalu, meskipun banyak orang telah menjelajahinya, jumlah orang yang mampu mencapai wilayah intinya sangat rendah. Selain itu, kastil itu begitu besar sehingga tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka telah selesai menjelajahi wilayah luar. Tiba-tiba, suara retak terdengar yang menyebabkan mereka berdua menembak balik. Tetapi kemudian mereka melihat bahwa batu berwarna darah telah hancur berkeping-keping. Mereka menghela nafas lega. Kastil kuno ini dipenuhi dengan aura aneh, yang membuat rambut orang berdiri. Siapapun yang masuk akan merasa gelisah. Kakak-kakak magang, mungkin kita harus pergi. Tempat ini terlalu aneh. Saya selalu merasa seperti ada angin sepoi-sepoi di belakang saya dan seperti hati saya akan melompat keluar dari dada saya, kata pakar yang lebih muda. Dia tidak ingin masuk lebih dalam. Persetan, ini benar-benar aneh. Ketika kami masuk, di luar masih sangat cerah. Tapi sekarang sangat suram dan menyeramkan. Cih, kau benar. Tempat ini terlalu jahat dan tidak wajar. Mari kita pergi ke tempat lain untuk menguji keberuntungan kita. Yang sedikit lebih tua baru saja selesai berbicara ketika dia melihat kembali pada rekan muridnya. Ketika dia melihatnya, wajahnya langsung menjadi pucat karena ketakutan. Ada apa, senior? PFFT. Sosok hitam tiba-tiba menembus punggungnya. Murid itu ngeri dan baru saja akan berjuang ketika seluruh tubuhnya layu, menjadi mayat yang dikeringkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Sosok hitam menyatu kembali dengan bumi, seolah-olah itu tidak pernah ada sama sekali. Satu-satunya tanda keberadaannya adalah mayat yang layu. Murid yang sedikit lebih tua itu ketakutan. Tanpa memikirkannya, dia menebas pedangnya di belakangnya dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Pedangnya tidak menyerang apapun. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa itu mengenai sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak lebih dari bayangan. Pedangnya melewati bayangan tanpa mempengaruhi sama sekali. Bayangan tumbuh dari tanah seperti akar pohon, dan tiba-tiba melepaskan duri yang melesat ke arahnya. Dia mencoba menghindar, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa kedua kakinya terikat oleh bayangan. Tidak, jeritan sengsara dipotong pendek karena semua darah kinya mengalir ke dalam bayangan dan diserap. Hanya dalam satu nafas, dia berubah menjadi mayat yang layu. Dia ambruk di tanah, tampak seperti balok kayu kering. Setelah bayangan itu menyerap ki darahnya, itu kembali ke tanah. Tapi tiba-tiba, sinar cahaya melesat dan langsung memotongnya menjadi dua. Darah secara mengejutkan mengalir keluar darinya. Bayangan itu terpotong dua dan menghilang seolah-olah telah kembali ke tanah. Dua sosok baru muncul di reruntuhan. Yang satu tampak seperti dia gagah berani, sementara yang lain wanita berjilbab. Mereka adalah Long Chen dan Yue Xiaoqian. Xiaoqian, bagaimana menurutmu? Long Chen melihat darah dan mayat di tanah. Dia mengerutkan kening karena dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelum hari ini. Di perjalanan, mereka juga melihat beberapa mayat layu. Mereka harus menjadi hantu bayangan, kata Yue Xiaoqian. Melihat tatapan kosongnya, dia menjelaskan, bayangan hantu adalah anggota ras hantu. Mereka terbentuk ketika seseorang meninggal, tetapi jiwa mereka tidak sepenuhnya menghilang. Ini membentuk jenis kehidupan khusus. Petik 2. Benar-benar ada hantu di dunia ini. Long Chen kaget. Dia selalu mengira itu hanya cerita untuk menakuti orang. Hantu yang kamu bicarakan hanyalah beberapa hal yang dibuat orang. Hantu yang saya bicarakan adalah sejenis energi kehidupan. Sebenarnya, ada banyak bentuk kehidupan di dunia ini yang tidak bisa kita hubungi. Dengan kata lain, mereka harus berada dalam ruang paralel di sebelah kita, membuatnya jadi kita tidak akan pernah bisa melakukan kontak dengan mereka. Tapi selalu ada orang yang suka melanggar konvensi dan melakukan beberapa hal sesat. Ketika dinding dimensi pecah, beberapa hal dari dunia lain akan mengalir ke dunia kita. Awalnya, hal-hal seperti itu seharusnya tidak bisa ada di dunia kita. Kondisi khusus perlu dipenuhi agar mereka dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, hantu bayangan ini seharusnya tidak ada di dunia kita. Tetapi mereka ada di sini. Itu berarti seseorang dengan sengaja menarik mereka ke sini dan dengan sengaja mengatur lingkungan agar mereka dapat bertahan hidup. Menggambar eksistensi dari dunia lain tidak berbeda dengan bermain dengan api. Jika ia tidak memiliki predator alami di lingkungan barunya, ia akan berpotensi menghancurkan seluruh dunia. Begitu aku memasuki kastil ini, aku merasakan aura yang tidak biasa.
Aura ini bukan sesuatu yang cocok untuk pembudidaya manusia. Jika tebakan saya tidak salah, kastil kuno berwarna darah pasti telah menangkap hantu dari dunia lain sebagai ujian bagi murid-murid mereka, kata Yue Xiaoqian. Long Chen mengangguk. Tebakannya ini sangat mungkin. Bahkan jika itu tidak benar, itu seharusnya tidak jauh dari kebenaran. Karena kastil telah hancur, hantu-hantu ini telah menjadi bebas dari semua hukum. Mereka sebenarnya mengambil inisiatif untuk membunuh orang. Apakah mereka mendapatkan sesuatu dari membunuh orang? Tanya Long Chen. Darah esensi manusia adalah kelezatan bagi mereka. Meskipun menyerap darah esensi tidak membiarkan mereka tumbuh, mereka masih merasa senang, kata Yue Xiaoqian. Bukankah dikatakan bahwa hantu takut sinar matahari? Bagaimana mereka bisa membunuh orang di siang hari bolong? Tanya Long Chen. Hantu memang takut pada yang. Sinar matahari adalah sesuatu yang tidak mereka sukai, tetapi formasi di sini melemahkan sinar matahari. Selain itu, mereka tidak sepenuhnya terkena sinar matahari, jadi mereka secara alami tidak takut. Sebenarnya, hantu bayangan ini tidak kuat. Siapapun dengan kekuatan spiritual yang kuat akan dapat dengan mudah merasakannya. Itu sebabnya mereka menargetkan mereka yang memiliki jiwa lemah, dan serangan terhadap mereka harus mengandung energi jiwa untuk membahayakan tubuh mereka yang tidak berwujud. Itu karena energi jiwa juga semacam energi inkorporeal, kata Yue Xiaoqian. Long Chen memberinya acungan jempol. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar berpengetahuan tentang semua hal. Memiliki Yue Xiaoqian di sisinya terasa luar biasa. Hehe, terima kasih atas pujianmu, kata Yue Xiaoqian dengan gembira. Ketika sampai pada pengetahuan teoretis, dia sangat menakjubkan. Tapi dia tidak memiliki sedikit pun pengalaman. Long Chen sebaliknya, selama dia belajar teori itu, dia bisa menggunakannya dalam praktik. Yue Xiaoqian memegang lengan Long Chen saat mereka perlahan masuk lebih dalam ke kastil. Sepertinya mereka sama sekali tidak mencoba untuk melewati cobaan. Itu lebih seperti dua kekasih sedang berjalan-jalan. Itu seperti yang dikatakan Yue Xiaoqian. Long Chen bisa merasakan bahwa dia sedang ditatap sesekali, tetapi hal-hal itu pada akhirnya semua tersisa. Yue Xiaoqian memberitahunya bahwa hantu bayangan sangat licik dan peka terhadap bahaya. Begitu mereka merasakan bahwa kekuatan spiritual mangsa mereka terlalu kuat, mereka tidak akan berani datang. Serangan bayangan hantu bisa diklasifikasikan sebagai serangan spiritual. Jika seseorang memiliki benda jiwa pelindung, mereka juga tidak akan menyerang. Tempat ini sangat menakutkan. Serangan seperti apa yang bisa mengubahnya menjadi keadaan ini? Tanya Yue Xiaoqian saat dia melihat sebuah konstruksi di depan mereka. Itu adalah menara besar. Itu sudah rusak di beberapa tempat dan jatuh di tanah. Tetapi bahkan segmen yang rusak itu lebih tinggi daripada gunung. Dalam keadaan rusak, menara ini tampak seperti pegunungan yang sangat luas. Setengah menara dimakamkan, dan ada beberapa bekas luka di tanah yang sepertinya disebabkan karena runtuh. Ayo masuk dan lihatlah. Long Chen dan Yue Xiaoqian masuk. Mereka menemukan bahwa itu dipenuhi dengan jaring laba-laba dan kelelawar terbang. Itu sangat gelap, tetapi mereka dapat melihat semuanya dengan jelas dengan visi yang sangat baik. Tidak ada yang berharga di dalam. Kamar-kamar rahasia di dalam sini seharusnya semuanya dihancurkan. Rune di luar juga kehilangan efeknya. Apapun yang menyebabkan menara itu runtuh tidak mungkin menjadi biasa. Itu pasti disebabkan oleh suatu kekuatan di luar imajinasi kita saat ini yang menghapus semua energi rahasia itu. Yue Xiaoqian mengusap tangannya ke dinding. Rune di dinding jatuh dan tersebar seperti pasir. Long Chen mengangguk. Itu seharusnya semacam energi misterius yang berspesialisasi dalam penargetan rune yang menyebabkan mereka kehilangan efeknya. Selain rune yang dia temui di pintu masuk Immemorial Path, dia belum melihat ada rune yang terpapar seperti itu. Rune itu benar, senior. Apakah kamu mengenali rune ini? Long Chen tiba-tiba bertanya pada Iswastelen Bell, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk citra rune yang telah dia peroleh dengan bantuan ruang kekacauan utama. Aku mengenalinya, tapi rune ini bukan sesuatu yang bisa kamu hubungi sekarang. Anda pasti tidak harus mempelajarinya lebih jauh. Petik 2. Apa yang mengecewakannya adalah bahwa Belwastelen Timur hanya mengatakan ini sebelum diam. Itu menolak untuk mengatakan bagaimana menggunakan rune, apalagi asalnya. Mereka menjelajahi menara untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Mereka pergi, melanjutkan dan melanjutkan. Saat mereka melanjutkan, Long Chen terus menyebar rasa ilahinya. Dia sudah menemukan beberapa tempat tersembunyi. Ada orang lain yang bergerak dengan sembunyi-sembunyi. Dan ketika mereka melihat Long Chen dan Yue Xiaoqian berpegangan tangan saat mereka dengan santai naik, ekspresi mereka menjadi aneh. Long Chen tertawa di dalam. Semakin hati-hati Anda maju, semakin banyak orang akan berpikir Anda kurang percaya diri, dan semakin mereka akan berpikir Anda lemah. Maka Anda akan menjadi target mereka.
Keduanya tidak bepergian dengan cepat. Setelah 2 jam, mereka hanya menempuh jarak 30 mil. Long Chen menyuruh Yue Xiaoqian memimpin, sementara dia hanya mengikuti. Dia merasa bahwa jika dia yang memimpin, keberuntungan mereka akan 100 kali lebih baik daripada saat dia memimpin. Kenyataan membuktikan bahwa dia benar. Ketika Long Chen memasuki tempat serupa sendiri, jika dia tidak mengalami serangan binatang buas, dia akan terpancing oleh para ahli lainnya. Tapi dengan Yue Xiaoqian, semuanya berjalan lancar selama 2 jam ini. Sama seperti Long Chen berpikir bahwa metode ini bisa membuat mereka tetap aman dan sehat, sosok besar muncul di belakang mereka dan menuduh mereka. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 862. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 862 Mural kuno Yue Xiaoqian bahkan tidak melihat. Pedangnya menebas di belakang, memotong sosok itu menjadi 2. Dengan cepat menyatu dengan tanah. Bayangan hantu semakin kuat dan kuat, serta semakin mengamuk. Melukai mereka tidak sulit, tetapi membunuh mereka akan menghabiskan sedikit energi jiwa. Itu tidak terlalu layak, kata Yue Xiaoqian. Kalau begitu tidak apa-apa. Anda menghemat energi Anda. Jika ada bayangan hantu muncul, serahkan saja padaku. Long Chen tersenyum. Seperti yang diharapkan, mereka hanya pergi beberapa mil lagi ketika sosok lain menembaki mereka dari celah di tanah. Sebuah sambaran petir melintas dan memukulnya, mengubahnya menjadi asap. Bayangan hantu itu terbunuh dalam satu serangan. Petir yang menakutkan, bahkan berisi aura pemusnahan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki petir kesusahan surgawi. Apakah kilat Anda? Yue Xiaoqian terkejut. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Ya, kekuatan petir saya dikumpulkan dari petir kesusahan. Long Chen menemukan bahwa Yue Xiaoqian terlalu terpelajar. Tidak ada yang dia tidak tahu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa manusia mengendalikan kesengsaraan surgawi? Yue Xiaoqian masih menemukan ini sulit dipercaya. Long Chen menjelaskan bagaimana dia mengalami kesengsaraan dalam kemajuan pertamanya dan seterusnya. Dia juga memberitahunya bagaimana dia telah membesarkan Lei Long. Setelah ketidakpercayaan awalnya, dia secara bertahap datang untuk menerima kekuatan ini yang di luar pemahamannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang dapat mengendalikan kilat kesusahan surgawi. Keduanya melanjutkan. Semakin banyak hantu bayangan muncul, dan setiap kali, mereka akan terbunuh dalam satu tembakan dengan menunjuk jari Long Chen. Mereka melihat beberapa mayat lagi di jalan. Mereka semua dibunuh oleh hantu bayangan. Hantu bayangan ini juga semakin kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat hantu bayangan itu menjadi, mereka masih gulma di depan Long Chen. Petirnya adalah kutukan mereka. Ada celah di bawah. Ayo kita lihat. Yue Xiaoqian menunjuk ke bawah. Long Chen melihat dan melihat bahwa tembok besar itu menyembunyikan fakta bahwa ada celah di sini. Yue Xiaoqian baru saja akan memotong dinding ketika Long Chen menghentikannya. Dia hanya meraih dan mengangkatnya. Dinding besar dengan berat jutaan pound itu mudah diangkat. Kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak meninggalkan bekas, atau orang lain akan menemukan kita. Pintu masuk ini adalah pintu masuk bawah tanah ke beberapa konstruksi. Long Chen mengganti dinding sehingga semuanya tampak normal. Dengan begitu tidak mungkin bagi orang lain untuk mengikuti mereka. Apakah kamu ingin pergi di depan? Atau haruskah aku? Tanya Yue Xiaoqian. Kamu harus tetap di depan. Tempat ini terlalu gelap, jadi saya akan mengaktifkan guntur saya. Long Chen menjadi tertutup petir ungu. Itu adalah rune petirnya. Itu seperti dia mengenakan pakaian yang terbuat dari kilat, membuat ruangan bawah tanah seterang seolah-olah siang hari. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat bahwa bagian ini berlanjut sedikit miring ke bawah. Mereka belum sampai jauh sebelum tikus besar tiba-tiba menyerang Long Chen. Bulu tikus berakhir dengan titik-titik hitam dan tajam yang membuatnya tampak seperti landak. Matanya merah, dan ekornya yang panjang tajam seperti pisau. Cermat, ini adalah tikus Rockton dan duri-duri beracun, memperingatkan Yue Xiaoqian. Bang, pedang Chenlong menabrak mouse. Tapi itu benar-benar menghalanginya dengan giginya. Bunga api beterbangan ketika mereka bertabrakan. Tikus sepanjang 3 meter itu menabrak dinding. Itu menjerit aneh. Tiba-tiba, ia mengangkat ekornya dan mengayunkannya ke arah mereka. Ujung ekornya terbuka, dan duri seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Long Chen. Pedang panjang Long Chen memblokir mereka semua dengan mudah. Mereka jelas tumbuh dari daging, tetapi mereka lebih keras dari logam. Long Chen menghunus Flying Rainbow. Cahaya dingin menyala saat kepala tikus itu terputus. Flying Rainbow sangat tajam, jadi jauh lebih mudah untuk membunuh Magical Beast dengan itu. Long Chen mengambil salah satu duri. Panjangnya 5 inci dan sekitar 200 gram. Ada lubang kecil di ujungnya yang hampir mustahil dilihat dengan mata telanjang.
Lubang-lubang itu menyembunyikan racunnya. Mouse Rockton sangat istimewa. Itu tidak memiliki kantong racun. Sebaliknya, duri inilah yang menyimpan racunnya. Meskipun itu hanya Magical Beast peringkat ke-6, duri racunnya sangat tajam dan dapat dengan mudah menembus peringkat 7 Magical Beast Hide. Bahkan jika itu tidak bisa meracuni Magical Beast peringkat ke-7 sampai mati, itu bisa meracuni setengahnya sampai mati, kata Yue Xiaoqian. Mata Long Chen cerah. Jika sekuat ini, maka itu adalah sesuatu yang baik. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Aku mengumpulkan semua pena bulu ini karena itu adalah senjata alami untuk Guoran. Saya yakin dia akan pingsan karena gembira ketika dia melihat mereka. Tertawa Long Chen saat dia mengumpulkan mereka. Ini adalah hal-hal yang paling disukai Guoran. Adapun mayat tikus Rockton, ia melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Tapi dia belum memasukkannya ke tanah hitam. Dia perlu menyimpan beberapa mayat sebagai cadangan ketika dia kehabisan energi kehidupan. Lalu dia bisa menggunakan mayat. Setelah Yue Xiaoqian mengetahui bahwa ia memiliki manfaat untuk pena bulu ini, dia membantunya. Mereka berdua mulai membantai tikus Rockton yang tinggal di sini. Ini sepertinya sarang mereka. Long Chen sebenarnya membunuh lebih dari 1000 dari mereka, dan dia memiliki segunung mayat mereka. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 100 duri di ekor mereka. Jadi sekarang dia memiliki lebih dari 100.000 dari mereka. Tunggu sebentar, Long Chen, kami telah memasuki saluran yang berbeda sekarang. Ada mural di sini, kata Yue Xiaoqian. Long Chen memandang ke arah dinding. Seperti yang diharapkan, ada ukiran batu. Long Chen tidak bisa tidak terkejut. Ukiran dari zaman kuno seperti itu sangat berharga. Mereka bahkan mungkin bisa mengintip rahasia-rahasia masa itu. Xiaoqian, apa katanya? Long Chen melihat bahwa apapun yang diukir tidak jelas. Tapi ada banyak kata. Long Chen sesekali bisa mengenali beberapa karakter, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Ini adalah pengantar persidangan. Ini jelas menunjukkan Qiwu. Dalam bahasa saat ini, itu berarti bahwa badan baja juga harus fleksibel. Tubuh yang kuat memiliki jiwa yang kuat memiliki yang lemah, jelas Yue Xiaoqian. Batuk, Xiaoqian, bisakah kamu menjelaskannya dengan istilah yang lebih sederhana? Batuk Long Chen. Yue Xiaoqian tersenyum. Sederhananya, ini harus menjadi cobaan bagi jiwa dan kemauan. Ini memiliki persyaratan tinggi untuk kekuatan spiritual. Jadi ini harus menjadi percobaan yang cocok untuk pembudidaya jiwa. Hanya mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat yang bisa menangani hantu bayangan di sini. Namun, semuanya telah berubah sekarang karena sudah rusak. Jika ini hanya cobaan bagi orang-orang dengan jiwa yang kuat, tikus Rockton itu seharusnya tidak muncul. Petik 2. Tebakannya benar-benar masuk akal. Jika ini adalah cobaan kekuatan spiritual, dengan kata lain, cobaan untuk pembudidaya jiwa. Memiliki pembudidaya jiwa menghadapi serangan fisik hanyalah pembunuhan. Oh, mengapa orang-orang di mural ini begitu aneh? Mereka memiliki sepasang sayap seperti kelelawar. Saat mereka berdua maju, Long Chen melihat mural yang dipenuhi dengan orang-orang aneh itu. Itu bukan orang. Itu adalah setan bersayap, sama seperti kerangka yang kita lihat di ranah rahasia Jiuli. Apakah Anda melihat tonjolan di dahi mereka? Disitulah inti iblis mereka. Mereka adalah eksistensi campuran yang terbentuk antara manusia bejat dan ras iblis. Mereka mewarisi keganasan dan keinginan jahat ras iblis, sambil mempertahankan sebagian dari kecerdasan ras manusia, desah Yue Xiaoqian. Long Chen kaget, apakah ini anggota ras setan? Jika dia tidak mengatakannya, dia akan berpikir mereka adalah anggota dari ras kuno. Ras manusia itu kuat, mereka tidak hanya bisa berintegrasi dengan Swan Beast tetapi juga dengan ras iblis. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yue Xiaoqian menatapnya tanpa daya. Manusia adalah eksistensi paling rumit di dunia ini. Seluruh keberadaan mereka adalah kontradiksi. Mereka terkadang baik, terkadang jahat, terkadang mulia, terkadang bejat, terkadang seperti dewa abadi, terkadang seperti iblis-iblis. Manusia adalah yang paling tidak mampu menahan godaan, atau mungkin keinginan mereka tidak ada habisnya. Mereka suka mengambil risiko, tidak menghargai apapun. Dan sebagai hasilnya, umat manusia telah berakhir dalam keadaan buruk saat ini. Petik 2. Apakah ras manusia sangat kuat sebelumnya? Tanya Long Chen. Kuat. Mereka bahkan tidak bisa digambarkan sebagai orang yang kuat. Manusia adalah roh dari semua hal. Setiap manusia adalah makhluk spiritual. Keberadaan mereka sendiri. Mereka memiliki puncak kebenaran kosmos, para penguasa dunia. Menyesal, garis keturunan ras manusia saat ini tidak lagi murni, dan mereka telah jatuh ke titik kepunahan. Namun, mereka masih tidak menyadarinya dan hanya tahu bagaimana bertarung di antara mereka sendiri. Yue Xiaoqian menggelengkan kepalanya dengan kasihan atas perubahan zaman. Long Chen ingin mengatakan bahwa ini adalah hal yang baik.
Jika umat manusia bertempur sampai ke titik kepunahan, tidak akan ada yang menyulitkan ras iblis aslinya. Tapi kemudian memikirkan statusnya sendiri, dia menelan kata-katanya kembali. Terus memeriksa mural, dia melihat bahwa itu adalah sebuah cerita. Setiap mural dihubungkan dengan yang berikutnya. Pada mural berikutnya, sekelompok besar manusia telah muncul dan pertempuran besar terjadi antara mereka dan iblis bersayap. Itu adalah pertarungan yang menyedihkan, dengan mayat-mayat mengotori tanah yang berlumuran darah. Umat manusia kalah secara menyedihkan, dengan banyak korban. Iblis bersayap itu memiliki rune yang kuat di sayap mereka. Meskipun ini hanya gambar statis, Long Chen bisa merasakan betapa cepatnya mereka. Selanjutnya, tubuh mereka berotot seperti lembu jantan. Daging mereka membuncit dengan kekuatan ledakan. Mereka jelas kuat dan cepat. Manusia bukan lawannya. Memikirkan kata-kata Yue Xiaoqian, Long Chen tidak bisa menahan perasaan itu menyindir. Ras manusia adalah nenek moyang setan bersayap, tetapi sekarang setan bersayap tanpa ampun membantai mereka. Ada beberapa mural berurutan dari iblis bersayap yang membantai manusia. Menjelang akhir, sekelompok orang muncul. Mereka membentuk segel tangan, dan sosok ilusi muncul di belakang tubuh mereka. Sosok-sosok itu memegang bilah, pedang, menara, lonceng. Dari segel tangan mereka, mereka harus menggunakan semacam seni jiwa. Setelah seni jiwa itu diaktifkan, iblis bersayap haus darah menjadi tidak bisa bergerak, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Setan bersayap takut seni jiwa? Tanya Long Chen. Yang hidup takut pada seni jiwa, tetapi yang mati yang dihidupkan kembali tidak. Kalau tidak, kita tidak akan begitu sulit saat itu. Memikirkan kerjasama mereka sebelumnya melawan kerangka setan bersayap, Yue Xiaoqian tersenyum dalam kenangan. Dia memegang lengan Long Chen. Apa yang terjadi di sini? Long Chen tidak memperhatikan gerakan lembut Yue Xiaoqian. Melihat mural berikutnya, dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 863. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 863 riddle dalam mural itu. Manusia baru saja mengalahkan iblis bersayap dan merayakannya. Mereka telah berkumpul untuk bersujud di depan sekelompok orang. Ada pria dan wanita di kelompok itu. Mereka berdiri di udara, suci dan suci, anggun dan agung. Yang mengejutkan adalah ada tanda di dahi mereka. Tanda itu tidak jelas, tetapi Long Chen bisa melihat bahwa itu sangat mirip dengan yang muncul di Yue Xiaoqian ketika dia melepaskan energi intinya. Bahkan perasaan yang dia dapatkan dari itu serupa. Xiaoqian, apakah mereka anggota asli ras iblismu? Tanya Long Chen. Aku sepertinya bisa merasakan aura yang familiar dari tubuh mereka, terutama dari tanda ras di dahi mereka. Bahkan jika mereka bukan anggota ras setan asli, mereka harus memiliki hubungan dengan kita. Tapi lihat, di era itu, umat manusia sangat menghormati kami, praktis menyembah kami. Jika mereka benar-benar anggota dari ras setan asli, bagaimana ras setan asli bisa berakhir menjadi musuh publik seluruh dunia? Ekspresi yang hilang muncul di mata Yue Xiaoqian. Bahkan kamu tidak bisa yakin. Yue Xiaoqian menggelengkan kepalanya. Ibu saya menolak untuk membiarkan saya belajar terlalu banyak rahasia. Adapun Grand Tetua, bahkan mereka menganggap rahasia nenek moyang kita sebagai sesuatu yang tidak bisa dibocorkan tidak peduli apapun. Mereka juga menolak untuk mengatakan apapun. Sebelumnya, saya katakan bahwa setiap murid yang mempelajari terlalu banyak rahasia tidak akan lagi diizinkan meninggalkan dunia skyscraping. Meskipun saya tidak tahu alasan di baliknya, saya yakin ibu saya melakukan yang terbaik untuk kami. Petik 2. Long Chen mengangguk. Melihat orang-orang ini di tempat kejadian, banyak pertanyaan berputar di kepalanya. Andai kata orang-orang ini berasal dari ras setan asli, lalu apa yang telah terjadi selama waktu ini? Dari mural, tampaknya umat manusia telah menerima bantuan atau petunjuk mereka, yang merupakan satu-satunya cara mereka mengalahkan setan bersayap. Mural ini memuji-muji kontribusi ras setan asli. Jika orang-orang ini benar-benar anggota dari ras setan asli, jika tebakannya benar, maka teka-teki ini agak terlalu menakutkan, bukan? Dari disembah seperti dewa, mereka telah menjadi target untuk dibantai dan bahkan Daos Surgawi menolak untuk menerima mereka. Apa yang sudah terjadi? Apakah itu ada hubungannya dengan pertempuran saat itu? Sejarah seperti apa yang disembunyikan oleh pertempuran itu? Yue Xiaoqian tiba-tiba menebas pedangnya, membunuh tikus Rockton yang menyerang mereka dan menghancurkan perenungan Long Chen. Baiklah, jangan buang waktu untuk memikirkan hal ini. Apapun kebenarannya, itu akan diungkapkan cepat atau lambat. Tetapi sebelum kita memiliki kekuatan yang cukup, mempelajari rahasia-rahasia itu tidak ada artinya. Ayo terus. Yue Xiaoqian menarik tangan Long Chen. Dia mengangguk dan mereka melanjutkan perjalanan.
Dunia bawah tanah ini seperti labirin. Mereka terus-menerus diserang oleh Rockton Mice. Setelah melakukan perjalanan sedikit lebih, Long Chen merasa seperti tekanan spiritual semakin kuat. Dia tiba-tiba melihat bahwa Yue Xiaoqian agak pucat. Xiaoqian, ada apa? Kamu tidak merasa bahwa beberapa ilusi mulai muncul? Yue Xiaoqian menatapnya dengan kaget. Itu karena 1 jam yang lalu, dia mulai merasa bahwa semua yang dia lihat semakin menyimpang. Ilusi terus muncul. Terkadang tanah di bawah kakinya akan menjadi jurang. Terkadang setan ganas akan muncul di depannya. Terkadang dia mendengar suara aneh di belakangnya. Sejak awal, dia tahu mereka telah memasuki formasi ilusi. Tapi melihat Long Chen dengan mudah menghapusnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, sekarang ilusi semakin kuat, dan mereka menjadi semakin realistis. Dia mulai tidak mampu menanggungnya. Karena terperangkap dalam ilusi, persepsi spiritual seseorang akan turun tajam. Pada saat ini, bahkan jika Mouse Rockton muncul tepat di depannya, dia mungkin bahkan tidak menyadarinya. Perasaan semacam itu sangat tidak nyaman. Itu seperti seseorang dengan penglihatan yang sangat baik menjadi buta. Ilusi, di mana? Kata-kata Long Chen menyebabkan Yue Xiaoqian merasa terkejut. Pada saat ini, bel Wastelen Timur terdengar di benaknya. Kamu berbeda. Anda mengalahkan diri sendiri, dan versi diri Anda yang bahkan lebih kuat dari Anda pada saat itu. Kehendak Anda telah mencapai semacam puncak, dan hati Dao Anda pada dasarnya sempurna. Ilusi di sini tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat untuk melawan. Mereka ditargetkan ke arah setan hati seseorang, kelemahan di hati mereka. Kehendakmu telah mencapai tingkat yang mengerikan, jadi formasi ilusi semacam ini tidak bisa menggoyahkanmu. Anda bahkan tidak bisa merasakannya, tetapi dia merasa sangat melelahkan di sini. Petik 2. Long Chen tidak tahu bahwa pembentukan ilusi ini ditargetkan ke arah hati seseorang. Semakin goyah Dao Heart seseorang, semakin mudah mereka akan terpengaruh. Semakin kuat iblis hati mereka, semakin besar ketakutan mereka, semakin banyak hal yang mereka takuti akan muncul di sini. Pada akhirnya, mereka akan tersesat di labirin ini. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Yue Xiaoqian merasa ini tak terbayangkan. Long Chen tersenyum dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia juga merilis wasiatnya, melepaskan keinginannya seperti melepaskan aura batinnya. Itu adalah wasiat yang tak tertandingi, yang bisa dengan meremehkan memandang rendah dewa, langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Long Chen hanya akan melepaskannya ketika dia bertarung dengan para ahli puncak. Tapi dia sekarang menggunakan semacam self-hypnotism untuk membuatnya tampak seperti sedang berhadapan dengan seorang ahli yang kuat. Ini adalah semacam energi tak berbentuk, tetapi juga substantif. Itu misterius dan mendalam, tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Bagaimana kamu melakukan ini? Yue Xiaoqian terkejut. Long Chen tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia mengatakan padanya tentang bagaimana dia memasuki persidangan di mana dia telah berjuang melawan versi yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Ketika Yue Xiaoqian mendengar itu, dia terkejut. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkan versi diri mereka yang sedikit lebih kuat di setiap aspek dan tidak pernah lelah? Long Chen, mengapa kamu harus keluar seperti ini? Tanya Yue Xiaoqian dengan ekspresi yang agak sedih. Long Chen tertawa. Jika aku berkata aku ingin menjadi lebih kuat untuk melindungimu, apakah kamu percaya? Jika itu yang kamu katakan, maka aku akan mempercayaimu, kata Yue Xiaoqian dengan tulus. Long Chen tidak bisa menahan perasaan malu. Awalnya, dia telah menggodanya. Tetapi sebagai hasilnya, dia telah melakukan kesalahan. Jika dia benar-benar mengatakannya sekarang, itu akan tampak terlalu palsu. Jika dia tidak mengatakannya, dia akan merasa buruk. Long Chen masih belum sepenuhnya memahami orang seperti apa Yue Xiaoqian, jadi dia tidak bisa bercanda secara acak dengannya seperti dengan Tang Wan-er. Oh, apa itu? Saat mereka berjalan, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa fluktuasi di udara telah menghilang. Mereka sudah melewati wilayah ilusi dan memasuki wilayah baru. Tidak jauh di belakang mereka ada sosok yang samar. Itu mengikuti mereka, tidak dengan cepat maupun lambat. Sosok itu sangat pingsan. Di dunia yang gelap gulita ini, hampir tidak mungkin untuk menyadarinya. Long Chen baru saja merasakan fluktuasi spiritual yang samar sebelum menyadari itu ada di sana. Hantu neter, kata Yue Xiaoqian. Hantu. Iya, yang disebut hantu bukanlah hal-hal omong kosong yang pernah Anda dengar. Ketika orang mati, jiwa mereka terbagi menjadi 3 jenis energi. Satu disebut Hun, satu disebut Po, dan satu disebut Kui. Kui adalah energi paling murni dalam kehidupan seseorang. Begitu seseorang mati, itu akan pergi ke Netherworld dan selamanya dipisahkan dari dunia ini. Kui pergi ke Netherworld, sementara Hun dan Po tinggal di dunia ini. Bagi sebagian orang, ketika mereka mati,
Mereka merasa damai dan tidak meninggalkan penyesalan. Hun dan Po mereka bergabung untuk membentuk jenis energi baru yang bereinkarnasi. Tetapi karena Kui telah pergi ke Netherworld, reinkarnasi ini tidak akan memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya. Ada juga beberapa yang penuh dengan kebencian dan keengganan ketika mereka mati. Kui mereka pergi ke Netherworld, tetapi Hun dan Po mereka terpisah. Karena keengganan dan penyesalan dalam Hun dan Po, Hun berubah menjadi hantu, sedangkan Po berubah menjadi iblis. Hantu mewakili keserakahan, sedangkan hantu mewakili haus darah dan kebrutalan. Keduanya adalah eksistensi yang tidak bisa melihat cahaya hari, jelas Yue Xiaoqian. Betulkah, benar-benar ada dunia bawah bagi orang mati, dan orang-orang dapat bereinkarnasi? Long Chen terkejut. Iya, tidak, hal-hal yang Anda dengar hanyalah cerita. Apa yang saya bicarakan tentang bagaimana cara kerja Heavenly Tao, kata Yue Xiaoqian dengan sedikit kesal. Setelah menjelaskan ini padanya begitu lama, Long Chen sebenarnya menghubungkannya dengan dongeng hantu dan monster itu. Hei, bocah nakal, kemarilah. Apakah Anda mencoba untuk bertindak seperti hantu di depan saya? Long Chen menunjuk ke sosok yang samar dan berteriak, berharap untuk menakut-nakuti dengan taktik intimidasi. Tapi hantu itu tidak peduli padanya. Itu hanya berdiri di sana kayu seperti orang bodoh. Bodoh, itu tidak berguna. Mereka terbentuk dari keserakahan dan berbeda dari hantu bayangan. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kecerdasan, kata Yue Xiaoqian. Oh, kamu pasti berpikir tentang cerita rakyatmu yang populer. Iblis dan roh jahat dalam cerita itu benar-benar iblis. Adapun hantu, mereka hanya terbentuk dari keserakahan. Mereka hanya suka mengikuti orang lain dengan harapan mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan serangan. Jika mereka bertemu manusia biasa, mereka mungkin bisa bergabung dengan jiwa mereka ketika seseorang bertindak serakah. Tetapi meskipun begitu, mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan mereka. Mereka hanya akan bisa melemparkan secara membabi buta dari sisi ke sisi. Ah, situasi semacam itu disebut dimiliki oleh hantu oleh orang-orang. Sedangkan untuk pembudidaya, hantu tidak akan bisa menyerang jiwa mereka. Jadi Anda tidak perlu peduli dengan mereka, kata Yue Xiaoqian. Long Chen akhirnya mengangguk mengerti. Pada saat yang sama, ia harus mengagumi pembelajarannya. Melihat hantu itu, ekspresi merenung muncul di wajahnya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Hei, Long Chen, kamu tidak akan mendapatkan ide-ide gila, kan? Tanya Yue Xiaoqian. Setelah berhubungan dengannya selama ini, dia memiliki pemahaman yang sedikit lebih besar tentang dia. Hehe, sepertinya aku sudah memikirkan cara untuk menangani hantu. Long Chen perlahan berjalan di depan hantu. Dia mengulurkan tangannya, memegang barang tertentu. Ketika Yue Xiaoqian melihat hal itu, matanya terbuka lebar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 864. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 864 saya akan tundukkan dia, Long Chen. Bisakah kamu tumbuh sedikit? Jangan main-main. Yue Xiaoqian melihat benda bundar di tangan Long Chen. Itu adalah koin emas. Hehe, semua orang mengatakan bahwa uang dapat membuat bahkan hantu bekerja. Ayo kita coba, tawa Long Chen. Yue Xiaoqian menghela nafas. Terkadang Long Chen membuatnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia sebenarnya ingin menyuap hantu. Hantu kecil, datanglah. Kakak lelaki memiliki banyak uang di sini. Apakah kamu menginginkannya? Apakah Anda ingin menghasilkan uang? Suara Long Chen penuh kegembiraan. Yue Xiaoqian merasakan merinding. Rayuan ini terlalu jelas. Long Chen, jangan dipusingkan. Ditegur Yue Xiaoqian. Tapi dia baru saja selesai mengatakan bahwa ketika ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Hantu itu sebenarnya perlahan mendekati Long Chen. Ayo, jangan takut. Katakan pada kakak apa yang terjadi di sini. Saya punya banyak dan banyak uang untuk Anda. Setelah Anda punya uang, Anda tidak akan sendirian. Anda dapat membeli rumah dan menikahi beberapa hantu cantik. Anda bisa tinggal di kamar hantu sepanjang hari dan mendengarkan wanita hantu bercerita tentang hantu. Surga, hari hantu yang diberkati semacam itu benar-benar membuat seseorang iri. Melihat hantu itu perlahan mendekat, Long Chen senang. Omong kosong terus menyemburkan dari mulutnya. Yue Xiaoqian terperangah. Meskipun dia menganggap dirinya berpendidikan, situasi seperti ini telah luput dari jangkauan pembelajarannya. Bisakah uang benar-benar menghasilkan bahkan hantu bekerja? Long Chen tidak merasa takut saat hantu mendekatinya. Dia tidak merasakan perasaan bahaya, dan Yue Xiaoqian juga mengatakan bahwa hantu hanyalah manifestasi dari keserakahan. Jika seseorang tidak serakah secara intens, mereka tidak bisa dirasuki. Sebuah bayangan muncul di tangan Long Chen. Itu seperti tangan, dan meraih koin.
Koin itu melayang ke udara dan kemudian menghilang. Long Chen dan Yue Xiaoqian terkejut. Apa yang sedang terjadi? Koin telah menghilang tanpa sedikit pun fluktuasi spasial. Situasi ini aneh. Hei, jangan pergi begitu kau mengambil uangku. Long Chen mengamuk. Hantu itu telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengambil koinnya dan kemudian mundur ke lokasi aslinya. Itu sangat menjengkelkan bagi Long Chen, dan tanda kilat muncul di jarinya. Dia menunjuk hantu itu, berteriak, kembalikan uangku. Suara berderak memenuhi udara, dan hantu itu tampaknya ketakutan. Itu menghilang. Brengsek, aku kehilangan koin emas begitu saja. Amukan Long Chen. Yue Xiaoqian terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata, saya pikir saya sudah menemukan sesuatu. Hantu tidak dapat membedakan nilai uang. Itu hanya ditarik ke koin emas Anda karena terkontaminasi dengan keinginan banyak orang. Itulah yang dirasakannya, dan menurutnya itu sesuatu yang baik untuk itu. Jangan marah, ide Anda ini bagus. Ambil koin emas lain dan lihat apakah Anda dapat menariknya kembali. Petik 2. Apakah itu akan berhasil? Sepertinya sudah lari, kata Long Chen. Tapi dia masih mengeluarkan koin emas. Koin emas ini berasal dari Phoenix Cry Empire. Dia hanya menyimpannya sebagai memorabilia. Jangan khawatir. Hantu tidak punya kecerdasan. Sebagai manifestasi dari keserakahan, mereka dengan cepat melupakan bahaya, kata Yue Xiaoqian. Seperti yang dia duga, sosok hitam itu perlahan muncul. Dengan cepat muncul di depan Long Chen lagi. Kali ini, Long Chen telah belajar dari terakhir kali. Dia memegang erat-erat koin itu, tidak membiarkannya mengambilnya bagaimanapun caranya. Kani Gukakilu. Tiba-tiba Yue Xiaoqian mengatakan serangkaian suku kata yang aneh. Xiaoqian, kamu tahu bagaimana berbicara hantu? Long Chen terkejut. Bahkan orang yang damai seperti Yue Xiaoqian tidak tahan hal seperti itu. Dia memukulnya dengan marah, mengatakan, kaulah yang berbicara hantu. 1. Saya menggunakan nada-nada ini untuk melihat apakah saya dapat berkomunikasi dengannya menggunakan kekuatan spiritual. Jika Anda tidak mengerti, maka jangan bicara. Petik 2. Long Chen kagum dengan pengetahuannya. Bagaimana dia tahu ini? Yue Xiaoqian mengulanginya 3 kali. Tetapi hantu itu mengabaikannya. Itu masih mencoba untuk mengambil koin emas dari tangan Long Chen, tetapi dengan pegangan ketat Long Chen di atasnya, itu tidak mampu. Tetapi pada keempat kalinya Yue Xiaoqian mengulanginya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Long Chen, berikan koin ini padanya dan kemudian ambil yang lain. Tapi jangan berikan yang itu untuk sekarang. Petik 2. Mendengar itu, Long Chen melepaskannya. Lagi-lagi, dia masih tidak tahu bagaimana koin emas menghilang begitu saja. Dia mengambil yang kedua. Yue Xiaoqian segera mulai berkomunikasi dengannya. Long Chen tidak tahu apa yang dia katakan. Itu terdengar seperti omong kosong baginya. Mengikuti instruksinya, dia akhirnya memberi hantu itu total 8 koin emas sebelum tiba-tiba bergerak. Yue Xiaoqian menarik Long Chen, mengikuti hantu itu. Apa yang terjadi? Bisik Long Chen. Saya berhasil berkomunikasi dengannya, dan itu akan membawa kami ke wilayah inti persidangan. Yang perlu kita lakukan adalah memberikannya sejumlah uang. Long Chen, gagasanmu ini benar-benar brilian. Kita bisa membiarkan hantu memimpin, kata Yue Xiaoqian penuh semangat. Hehe, kamu memuji aku. Jika bukan karena kemampuan komunikasi Anda, metode saya ini tidak akan berhasil. Saya tidak tahu bagaimana berbicara hantu, tawa Long Chen. Tidak disukai. Jangan mengutarakan omong kosong. Jika Anda tidak tahu bagaimana berbicara hantu, bahwa Huang Junmo tidak akan ditipu oleh Anda, kata Yue Xiaoqian. Long Chen memutuskan untuk tutup mulut. Keduanya mengikuti hantu itu. Sesekali, itu akan berhenti dan Long Chen harus memberinya koin emas. Setelah Long Chen memberikannya lebih dari 100 koin emas, dan setelah mereka berjalan selama lebih dari 2 jam melalui koridor yang berliku-liku, akhirnya cahaya muncul di depan mereka. Hantu itu segera berhenti, tidak berani melangkah lebih jauh. Long Chen memikirkannya. Seperti yang diharapkan, dengan uang, bahkan hantu bisa bekerja untukmu. Dia memutuskan untuk menjadi sedikit murah hati dan langsung memberikan 100 koin emas untuk itu sebagai bonus. Lalu dia dan Yue Xiaoqian berjalan ke cahaya. Bahkan sebelum mereka memasuki cahaya, dia merasakan beberapa aura kuat di depan. Pasti ada ahli di sana. Ruang di depan mereka tiba-tiba terbuka. Ini adalah dunia cahaya, dengan matahari yang cerah tergantung di udara. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa mereka berdua telah melakukan kesalahan. Mungkin jika mereka berjalan di atas tanah, akan jauh lebih mudah untuk mencapai tempat ini. Sepertinya sidang inti bawah tanah sudah hancur. Akibatnya, terungkap di atas tanah dalam ruang besar sekitar 20 mil lebar. Ada bukit setinggi 10 meter di ruang ini. Bukit itu ditutupi lapisan cahaya. Begitu Long Chen masuk, dia langsung merasa ada sesuatu yang salah.
Dia merasa seperti semacam energi telah dilucuti darinya. Tempat ini melarang penggunaan seni sihir. Anda juga tidak dapat menggunakan energi surga dan bumi, memperingatkan Yue Xiaoqian pelan. Mereka berdua baru saja masuk ketika mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Long Chen seperti pisau. Ada ratusan ahli di sini. Mereka berjalan di sekitar bukit, mengerutkan kening dalam pikiran. Ada para ahli dari jalan yang benar, jalan yang rusak, dan ras kuno. Tapi tidak ada yang berbicara. Jadi ketika mereka berdua muncul, segera menarik perhatian mereka. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka terkejut. Long Chen, kamu masih belum mati. Sebuah suara dingin terdengar, yang membuat hati semua orang bergetar. Suara itu datang dari seseorang dengan rambut sebahu. Dia dikelilingi oleh energi yang menakutkan, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Ada mata ketiga di dahinya yang tertutup. Fluktuasi yang mengerikan datang darinya. Oh, bukankah kamu Sueyu? Kulit Anda terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, dan leher Anda terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku ingin tahu apakah itu akan terputus dengan mudah lagi. Dan Anda bahkan telah menumbuhkan kembali kedua kaki Anda. Tidak buruk, selamat. Long Chen menatap Sueyu dengan sedikit kejutan. Kata-katanya menyebabkan semua orang melompat ketakutan. Orang-orang telah mendengar kebangkitan Long Chen yang tiba-tiba, betapa dia cukup kuat untuk bertarung dengan para ahli puncak lainnya, tetapi itu hanya cerita. Para ahli puncak di jalur imemorial adalah eksistensi yang telah berkembang sejak kecil. Ketenaran mereka telah dikenal selama bertahun-tahun. Tapi kenaikan Long Chen terlalu mendadak. Banyak orang mengira dia hanya menyombongkan diri, mencoba menaikkan statusnya tanpa ada kekuatan sejati untuk mendukungnya. Tapi sekarang, semua orang tercengang. Long Chen tidak hanya bertarung melawan Sueyu, tapi dia juga telah memotong leher dan kakinya. Jika itu benar, Long Chen praktis menantang surga. Sueyu mengabaikan provokasinya. Dia masih kaget. Leng Yuyan membiarkanmu pergi. Itu tidak mungkin. Leng Yuyan tanpa ampun dan ganas. Bertahun-tahun, Sueyu telah bertarung melawannya, dan dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Itu sebabnya dia sangat bingung. Long Chen sudah membuang banyak energinya melawannya, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup setelah menghadapi Leng Yuyan? Itu tidak masuk akal. Cih, apa kamu pikir aku selemah dirimu dan akan memotong kakiku secara instan dalam satu pertukaran? Tidak peduli seberapa menakjubkan Leng Yuyan, dia tidak lebih dari seorang gadis cantik. Cepat atau lambat, aku akan menundukkannya dan membuatnya sehingga dia bahkan tidak bisa melawan. Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri. Sebelum Sueyu bahkan bisa merespons, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Tapi suara itu mengesankan dan dingin. Betulkah? Saya benar-benar menantikan hari itu. Petik 2. Semua orang terkejut. Mereka buru-buru mendongak untuk melihat bahwa pada titik yang tidak diketahui, sesosok muncul di langit. Dia cantik, sangat cantik. Mata safirnya memiliki keindahan yang menakjubkan. Wanita ini, yang merupakan perwujudan puncak keindahan, menyebabkan semua orang merinding. Itu seperti sebuah pisau ditekan ke tenggorokan mereka. Aura haus darah memenuhi dunia. Itu seperti niat membunuh, tetapi tidak. Sepertinya itu berasal dari tulangnya, atau mungkin bahkan jiwanya. Leng Yuyan, Long Chen terkejut. Tanpa sadar, tangannya sudah mencengkeram pedang besarnya dengan erat. Semua energinya mulai mengembun perlahan saat dia mengambil posisi bertarung. Satu kata-kata hantu, berarti omong kosong atau kebohongan. Jadi dengan bertanya apakah dia tahu cara berbicara hantu, Long Chen agak menghinanya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 865. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 865 menekan semua orang yang hadir. Kedatangan Leng Yuyan menyebabkan aura tak berbentuk dan membunuh untuk mengisi seluruh ruang. Sepertinya ruang ini telah menjadi neraka berdarah karena kedatangannya. Suasana langsung menjadi tegang, dan mereka yang berkemauan lemah mulai berkeringat. Kedatangannya mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi pandangannya hanya pada Long Chen. Bagus, layak untuk pria yang aku sukai. Dalam waktu sesingkat itu, Anda telah meningkat banyak. Namun, hanya dengan kekuatan kecil ini, ingin menaklukkanku dan membuatnya jadi aku bahkan tidak bisa melawan tidak mungkin. Petik 2. Tidak ada yang berani membuat suara. Aura Leng Yuyan terlalu kuat sampai-sampai bernapas pun sulit. Long Chen segera merasa canggung. Dia benar-benar telah mengacaukan dirinya, sesumbar tepat sebelum diungkap. Dia merasa seperti telah menamparkan wajahnya sendiri, dan tidak ringan. Melihat mata safirnya terkunci padanya, dia merasa wajahnya seperti terbakar. Dia mengamuk. Jadi apa? Saya ingin menaklukkan Anda, apakah Anda punya keberatan? Petik 2. Kata-katanya menyebabkan hati semua orang bergetar. Tundukkan Leng Yuyan. Berapa kali kepalanya akan dipenggal pada malam itu?
Meskipun Leng Yuyan cantik luar biasa, niat membunuh yang dingin datang darinya membuatnya sehingga orang lain tidak bisa merasakan kecantikannya sedikitpun. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa memperlakukannya sebagai wanita. Dia lebih seperti seorang dewi pembunuh. Leng Yuyan hanya tersenyum. Tidak ada objek. Jika Anda ingin menundukkan saya, itu tidak masalah. Aku hanya berharap kamu tidak membiarkan aku membunuhmu sebelum hari itu. Petik 2. Leng Yuyan tiba-tiba jatuh dari langit. Awalnya, dia turun perlahan, tapi begitu dia melewati batas tertentu, sayap di belakangnya menghilang. Tidak ada seni magis diizinkan di sini. Dia mendarat di tanah. Semua orang di sekitarnya segera melarikan diri, seolah berada di dekatnya seperti berdiri di depan gerbang neraka. Bahkan Sueyu melarikan diri, bersembunyi lebih jauh. Dia memegang pedangnya, pengawalnya terangkat. Dia jelas takut bahwa Leng Yuyan akan membunuhnya. Di wilayah ini, dia tidak dapat menggunakan seni sihirnya, jadi dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Satu-satunya hal yang menghibur adalah bahwa Leng Yuyan bahkan tidak memandangnya. Tapi itu juga sangat menyebalkan bahwa dia hanya akan melihat Long Chen. Long Chen bertindak tenang di luar, tetapi dia sudah membuat persiapan untuk pertempuran besar. Dia tidak berani sedikit pun ceroboh di depan Leng Yuyan. Leng Yuyan berjarak 30 meter dari Long Chen. Itu jarak yang aman baginya, karena seni magis dilarang. Oh, kamu. Leng Yuyan tiba-tiba melirik Yue Xiaoqian berjilbab dengan kaget. Tidak baik. Dia memiliki mata void percing. Jantung Long Chen berdetak kencang. Long Chen, mata void percingnya telah melihat identitas saya. Kata Yue Xiaoqian kepada Long Chen. Jangan takut. Kasus terburuk adalah kita harus membunuh semua orang di sini. Long Chen membuat keputusannya. Jika Leng Yuyan mengekspos Yue Xiaoqian, dia tidak akan ragu membayar harga untuk membunuh semua orang di sini. Mata void percing Leng Yuyan menyebabkan mereka berdua merasa sangat gelisah. Jika mereka diekspos di sini di depan orang lain, mereka akan segera diserang oleh semua orang. Yue Xiaoqian paling takut melibatkan Long Chen. Baginya, kasus terburuk adalah meninggalkan jalan imemorial dan selamanya tinggal di dunia skyscraping. Tapi Long Chen akan diburu di Martial Heaven kontinen dimanapun dia pergi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Leng Yuyan memandang Long Chen dengan acuh tak acuh. Tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengucapkan kata-katanya sehingga hanya Long Chen dan Leng Yuyan yang tahu apa yang dia katakan. Tentu saja, saya harap Anda dapat melindungi rahasia ini, jawab Long Chen dengan cara yang sama. Itu tidak mungkin. Saya tidak ingin berurusan dengan hal-hal yang menyusahkan. Jika Anda membunuhnya sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk menjaga rahasia Anda. Leng Yuyan menatap Long Chen, tampaknya melihat melalui hati batinnya. Tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali mereka melangkahi mayatku. Jika Anda menolak untuk merahasiakannya, maka saya minta maaf, tapi saya hanya bisa membunuh Anda. Long Chen mengangkat pedang, mata Yue Xiaoqian basah. Kata-katanya yang sederhana menyebabkannya merasakan kehangatan dilindungi. Dia juga mengangkat pedangnya. Jika Long Chen akan menyerang, dia tidak akan keberatan menggunakan energi intinya untuk membunuh semua orang di sini. Dia tidak ingin melibatkannya. Hahaha, tidak buruk, benar-benar layak menjadi pria yang aku sukai. Aku suka kekeras kepalaanmu ini. Yang Long Chen dan Yue Xiaoqian tidak harapkan adalah Leng Yuyan tiba-tiba tertawa, dan tawanya terdengar bahagia. Yang lain tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat mereka menarik senjata, mereka mengira Leng Yuyan akan segera menyerang mereka. Tapi sekarang dia tiba-tiba tertawa. Mereka merasa itu tidak masuk akal. Long Chen tidak bisa menahan perasaan senang. Tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Melihat Leng Yuyan, dia tiba-tiba berkata dengan suara keras, saya menemukan bahwa Anda tumbuh semakin cantik. Hahaha, Leng Yuyan tertawa. Tawanya sangat indah ketika dikombinasikan dengan mata safirnya. Bahkan Yue Xiaoqian menjadi linglung sejenak. Tiba-tiba, Leng Yuyan menembak Long Chen, pedang tulangnya menusuk ke jantungnya. Kecepatannya benar-benar tak tertandingi. Ledakan. Long Chen buru-buru diblokir dengan pedang besarnya. Beruntung pedang itu cukup lebar, sehingga bahkan lengah, itu berhasil memblokir serangan Leng Yuyan. Long Chen terlempar ke belakang beberapa langkah, darahnya melompat dalam dirinya. Jika aku seperti ini, apakah kamu masih merasa aku cantik? Leng Yuyan menyarungkan pedangnya setelah satu serangan itu. Sepertinya dia menggodanya, seolah-olah dia baru saja membuat lelucon padanya. Kamu benar-benar sakit mental. Long Chen kaget dan marah. Dan dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Serangan Leng Yuyan sangat cepat dan ganas. Jika dia dipukul, sangat mungkin dia akan terbunuh tanpa memiliki kesempatan untuk sembuh. Dia begitu ramah dan tertawa, tetapi dia berubah bermusuhan dalam sekejap mata, ingin mengambil nyawanya. Semua orang diam, hanya gemuruh Long Chen terus menggema. Semua orang merasa kedinginan.
Bahkan Sueyu tidak terkecuali. Ketika Leng Yuyan telah menyerang, sepertinya itu terjadi dalam sekejap. Sebelum mereka bisa bereaksi, semuanya sudah berakhir. Itu terlalu cepat. Nama Ratu Iblis Leng Yuyan bahkan lebih terkenal daripada Sueyu. Tidak ada ahli yang tidak mengetahuinya. Sekarang melihat kecepatannya yang mengerikan, mereka menjadi pucat. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan jika mereka berjaga-jaga, mereka tidak akan bisa memblokir. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa ahli yang dapat dihitung dengan jari mereka, Leng Yuyan dapat membunuh siapapun yang dia inginkan di sini tanpa membuang langkah kedua. Selain itu, juga mengejutkan bahwa Long Chen bisa memblokir serangan ini. Reaksinya juga mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa Long Chen sudah berperang hidup dan mati melawan Leng Yuyan. Dia sedikit akrab dengan gerakannya, dan hanya karena reaksi naluriahnya dia berhasil memblokirnya. Melihat Long Chen mengaum dengan marah seperti singa yang marah, Leng Yuyan tersenyum. Bukankah aku baru saja menusukmu sekali? Anda tidak perlu terlalu picik. Dengar, ada begitu banyak orang di sana, tapi aku tidak repot menusuk mereka. Itu membuktikan bahwa di mata saya, Anda berbeda dari mereka. Petik 2. Persetan. Tusuk mereka kemudian dan lihat apakah mereka akan begitu murah hati. Long Chen mengamuk. Kata-katanya menyebabkan semua orang berubah menjadi hijau. Sekali lagi mereka melarikan diri seperti kelinci yang terkejut. Mereka sekarang pada dasarnya berada di perbatasan ruang ini. Di dalam, mereka mengutuk Long Chen sampai mati. Yue Xiaoqian terkejut. Dia belum pernah melihat kecepatan seperti itu. Leng Yuyan dapat menyerang tanpa membuat tanda-tanda. Berarti serangannya telah datang pada dasarnya sebelum dia bahkan berpikir tentang menyerang. Kebalikan dari orang biasa, serangan ini melebihi pemahamannya. Aku sudah bilang itu hanya lelucon. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku akan memberitahumu sebelumnya. Masih bisakah kamu mengatasi emosimu? Namun, reaksi dan kekuatan Anda sebenarnya tidak buruk. Hanya dengan menjadi lebih kuat Anda dapat memikirkan menjemput anak perempuan. Tidak buruk, tidak buruk. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua? Leng Yuyan melihat dari Long Chen ke Yue Xiaoqian. Mata safirnya menyapu tubuh mereka. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Amukan Long Chen. Dia masih belum tenang dari amarahnya. Dia pikir Leng Yuyan gagal memenuhi kepercayaan dirinya. Ini semacam tipuan, yang membuatnya sulit diterima. Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk melepaskan semua kekuatannya dan bertengkar dengannya. Tapi dia tersenyum polos. Membuatnya jadi dia tidak bisa menyerang. Perasaan tidak bisa melepaskan amarahnya terasa menyesakkan. Memiliki tatapan Leng Yuyan menyapu tubuhnya, Yue Xiaoqian tiba-tiba memerah, kemarahan di matanya. Oh, kamu masih perawan. Tampaknya hubungan Anda belum berkembang ke titik itu. Penyesalan, penyesalan. Oh, Long Chen, siapa yang mengira kau juga perawan? Leng Yuyan tiba-tiba menatap Long Chen dengan kaget. Persetan, siapa yang masih perawan? Saya memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dengan wanita dan saya seorang veteran berpengalaman. Bahkan, orang lain menjuluki saya tombak emas adamantin. Apakah Anda bahkan mengerti apa arti ekspresi yang diartikan oleh wanita muda seperti pria yang lebih tua? Long Chen mengamuk. Di era ini, memanggil para pria perawan adalah semacam penghinaan. Long Chen, jangan terlalu kasar. Yue Xiaoqian memerah. Para pakar yang jauh memandang mereka dengan aneh. Mereka merasa dunia menjadi gila. Ini adalah permaisuri iblis legendaris yang membunuh orang tanpa berkedip, Leng Yuyan yang telah berjalan di jalur tulang yang patah. Mengapa itu tampak seperti mereka menggoda? Cih, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Aku akan pergi melihat harta apa yang ada di dalamnya. Jika Anda tidak takut saya tiba-tiba membunuh Anda bisa ikut dengan saya. Kata Leng Yuyan. Sama seperti itu, dia mulai berjalan menuju pusat.